Oke, halo teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat dan juga udah ada sekitar 59 orang nih yang sudah gabung di webinar untuk upgrade your mindset grow your business, maka kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu 14 September 2022, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa bertatap muka secara virtual pada acara untuk Upgrade Your Mindset, Grow Your Business Jilid 2 dengan topik Branding and Social Media Tips for Our Businesses, persembahan dari OnStock dan juga Trofi. Nah, adapun untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu pada OnTalk kedua ini, nanti speaker kita yang sangat luar biasa juga sudah bergabung dengan kita, yaitu Kak Yesi Natasha Mareti. Beliau adalah founder dari Fashionistas, Yori, dan juga Fast. Nah, sebelum nanti kita akan mulai nih perkenalan dengan Kak Eci, yang lebih tepatnya, yang lebih akrab dipanggil dengan Kak Eci ya, Kak Eci ini. Untuk OnStock sendiri nih, jadi untuk teman-teman sendiri yang saat ini mungkin sedang memulai bisnis, kayak gitu kan, OnStock ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan teman-teman loh untuk bisa manajemen stok, mungkin ada barang di gudang atau ada barang yang masih ada nih, masih masih teman-teman simpan dan belum terjual, biar anti stock nyelip bisa pakai on stock, seperti itu. Nah, ini Kak Eci juga udah on cam bersama dengan kita. Aku mau sapa-sapa dulu dong. Halo Kak Eci. Halo Kak, apa kabar? Kayak kabar baik. Kak Eci gimana nih kabarnya Kak? Sehat ya Kak ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Eci, sebelum kita mulai nih Kak, aku mau kasih tahu dulu nih, mungkin ada teman-teman yang baru join juga ya. Tadi aku juga sudah infokan bahwa nanti di selama sesi webinar ini Kak, kita ada beberapa quiz dan juga ada door prize juga loh Kak. Jadi nanti untuk teman-teman yang beruntung, misalkan udah memperhatikan nih materi luar biasa dari Kak Eci, kita akan ada pop quiz, dan untuk teman-teman yang nanti bisa jawab dengan cepat dan juga tepat, pasti nanti akan dibantu juga oleh Kak Eci ya. Ini kira-kira jawabannya udah tepat belum Oke, nih gitu kan. Kalau misalkan udah tepat, kita kasih hadiah dari persembahan OnStock dan juga trofi. Nah, di akhir juga Kak, kita nanti akan ada door prize. Jadi untuk teman-teman yang sekarang udah join, yuk monggo pastikan bisa join sampai di akhir sesi saat sesi door prize nanti. Karena kalau misalkan namanya udah kepilih Kak, ternyata beruntung nih namanya dari spinning wheel kita mendapatkan door prize tapi nggak ada Kak. Ya, jadi kita harus memilih teman-teman yang lain gitu. Nanti oke. kita cek, oh Jadi masih harus standby nih, berarti standby ya Kak ya? betul, harus standby sampai di akhir nanti di sesi door prize. Nah, teman-teman aku juga minta bantuan ya untuk bisa stay muted supaya nanti tidak mengganggu nih pemaparan materi dari Kak Eci selama webinar berlangsung. Oke, Kak Eci, sebelum Kak Eci mulai, pasti teman-teman juga udah nggak sabar banget. Aku mau kenalin dulu untuk profil dari Kak Eci ini, boleh ya Kak ya? Oke Kak, silakan. Oke, jadi Kak Eci atau Kak Yesi Natasha Mareti, Kak Eci adalah panggilan akrabnya, merupakan CEO dari CV Adi Reka Cipta Inspirasi Indonesia, dan beliau merupakan founder dari Fashionistas, Yori Eatery, Fast, Entrepreneurship Lecturer and Speaker. Nah, Kak Eci juga merupakan content creator dan juga English instructor. Wah, padat banget nih, pasti sibuk banget, kayak Ci luar biasa banget dan masih menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya dan juga tips-tipsnya dengan kita di On Talk pada pagi hari ini. Luar biasa banget. Kayak Ci juga ada interest nih terkait dengan business, branding, woman empowerment, fashion, plant-based, languages, dan juga community. Nah, untuk teman-teman yang misalkan memang kepo nih dengan seperti apa sih profil Kak Eci lebih jauh, nanti bisa mungkin follow ya kayak Instagramnya Kak Eci di @ecinatasha. Nah, terus, KIC juga ini merupakan lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Erlangga, dan untuk sekarang nih kesibukannya terkait dengan community dan juga organisasinya merupakan pengurus dari Mompreneur, tim inti dari Venela, koordinator divisi R&D Woska, dan juga pengurus Healthypreneur 21, dan juga ladang 5. Ini untuk kesibukannya akhir-akhir ini ya Kak ya, berarti ya Kak ya. Sebelum kita mau tahu lagi nih terkait dengan topik webinar apa sih yang akan dibawakan oleh Kak Eci mengenai branding and social media tips. Ini ada beberapa video pengalaman terkait dengan Yori Eatery dan juga fashionistas dari Kak Eci yang akan kita saksikan bersama.
Ya, berikut adalah pengenalan dari bisnisnya nih kayak Yaitu Your Eatery dan juga Fashionistas. Aduh Kak, pagi-pagi udah ngelihat sajian-sajian roti yang sangat healthy kayak gitu. Aduh, untuk teman-teman yang belum sarapan atau mungkin lagi persiapan makan siang bisa langsung nih cek-cek di Instagramnya @youreatery ya Kak ya. Nah, untuk teman-teman juga kita bisa encourage untuk follow juga di OnStock ID dan juga trophy-app.id untuk tahu nih kira-kira seperti apa sih OnStock dan juga Trophy bisa membantu bisnis dari teman-teman sekalian. Nah, tadi abis ngelihat video pengenalannya dari Your Eatery dan juga dari Fashionistas, pagi-pagi udah kita, aduh, hawanya pengen banget sarapan lagi ya kayaknya ya, dan juga pengen ngelihat yang tadi baju-baju yang sangat AKG banget tuh Kak, pasti udah pada penasaran juga dong. Gimana sih terkait dengan branding and social media tips for your business dari Kak Eci Natasha Maretti ini. Nah, untuk Kak Eci, silahkan nih Kak, kita mau tahu banget, udah nggak sabar kira-kira materinya seperti apa. Kak Eci, dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi pertama kali tadi videonya langsung video makanan gini ya. Terus tadi saya baca ada komen yang lucu. Saya sudah mau makan siang nih Kak. Jadi udah bukan makan pagi lagi ya. Udah ada yang mau makan siang dong. Oke. Nah, jadi teman-teman semua selamat pagi. Sebelum saya perkenalan, sebelum saya share materi, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman nih ya. Jadi ini ada 89 orang yang ikutan. Boleh nanti ketik di kolom chat. Ada kolom chat. Ini kolom chatnya juga dari tadi nggak berhenti-berhenti. Jadi setelah tadi teman-teman ngeliat nih ya, kalau teman-teman itu lagi scroll Instagram, lalu teman-teman ngeliat video dari Yori Eatery, teman-teman kan mungkin ada yang belum pernah cobain gitu ya. Beberapa di sini ada teman saya mungkin udah pernah cobain. Nah, coba teman-teman tulis di kolom chat satu kata aja. Setelah teman-teman ngelihat video dari Yori Eatery tadi itu, apa yang ada di pikiran teman-teman? Satu kata aja ya, bukan satu kalimat. Satu kata, kayak misalnya lapar, atau misalnya ngiler. Nah, ini udah banyak nih. Ngiler, menarik, enak. Ngiler, ini banyak yang ngiler nih ya Kak pagi-pagi. Pengen ngeces, belum pernah cobain, ini satu kalimat ya Kak Linda. Delicious, ada pakai emoticon, boleh juga. Lezat, mewah dong ya. Makanan mewah, oke. Lapar, vegan, oke, udah. Nah ini udah banyak nih ya, saya bacanya, scrollnya lumayan. Nah kalau tadi udah kita ngomongin makanan, terus di sini tadi juga kayaknya ada cowok-cowok, tapi nggak masalah, tetap bisa jawab juga. Udah, jadi sekarang, jadi komen tentang Yori Eatery udah satu kata, udah kelar. Sekarang tadi juga udah sempet lihat video perkenalan dari Fashionistas, ada baju-baju, ada satu muse kita nge-make baju dari koleksi terbaru Fashionistas. Nah, kalau Fashionistas nih, coba satu kata setelah waktu teman-teman scroll Instagram terus lihat video Fashionistas. Dari koleksinya mungkin, dari bajunya, dari modelnya, atau apa, bebas. Coba, nyaman, amazing, oke, stylish, young ini karena modelnya kali ya, model yang make gitu ya, minimalis, oke, nah ini teman-teman gercep nih ya, jadi teman-teman semoga teman-teman bisa sampai akhir, karena tadi kayak Kak Muhammad Miftah udah sampaikan, nanti di akhir akan ada undian untuk dapetin 1 unit tablet, tapi nanti kalau udah diundi,
terus namanya teman-teman keluar dan dipanggil nggak ada, wah udah dialihin ke yang lain ya, nanti bisa kena ke saya ya Kak ya. Oke, saya akan mulai ya, saya izin share screen. Terima kasih banyak buat yang udah chat tentang komen tentang Kak. Saya mau share screen ya Kak akhir. Oke. Jadi makasih buat yang udah uh, komen tentang fashionistas, tentang Yori. Terus kalau tadi banyak yang komen ngiler, maaf ya kalau videonya bikin lapar lagi, udah sarapan mungkin pengen makan lagi gitu. Nah, hari ini udah muncul ya Kak videonya. Video slide-nya. Sudah Kak. Oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama diskusi. Jadi santai aja teman-teman, nggak usah apa ya, nggak usah panik, nggak usah bingung. Nanti kalau ada pertanyaan langsung chat di kolom, ketik di kolom chat. Nanti juga kalau beruntung akan terpilih untuk nanya langsung. Jadi kita santai aja hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang branding dan social media tips for your business. Jadi Instagram itu bukan cuma bisa dibuat eksis doang, buat kita doang personal, tapi itu powerful banget buat bisnis kita. Dan kalau kita ngomongin appearance atau penampakan atau penampilan Instagram bisnis kita, maka nggak akan lepas dari branding. Nah, branding itu adalah akarnya, branding itu adalah intinya. Jadi kalau kita mau bikin Instagram bisnis yang menarik, Instagram bisnis yang bisa menghasilkan penjualan yang luar biasa, maka kita harus juga memperhatikan branding yang kita munculkan. Nah, saya Yesi Natasha, tadi udah disampaikan oleh KMC kita yang semangat banget dari pagi, lebih akrab dipanggil Eci. Saya adalah CEO dari Adi Reka Cipta Inspirasi Indonesia yang membawahi beberapa brand yang saya kelola. Salah satunya tadi adalah Fashionistas di bidang fashion, Yori Eatery di bidang kuliner, Pas itu di bidang jasa. Kalau yang sebelah kiri nih logonya The Plant Eaters, itu tuh dia bukan sebuah Instagram bisnis, tapi dia adalah Instagram community. Kalau misalnya teman-teman mau baca tentang vegan lifestyle, tentang plant-based lifestyle, bisa di situ. Saya akan lanjutin ya. Nah, bukan cuma on stock aja nih yang hari ini akan share hadiah, tapi saya dan beberapa brand yang saya kelola juga akan memberikan giveaway buat teman-teman yang aktif. Aktifnya nggak cuma di kolom chat hari ini, tapi teman-teman boleh share foto atau video, lalu bisa posting di IG story teman-teman. Jangan lupa mention ke 4 akun saya, @ecinatasha, @myfashionistas, @Yori Eatery, dan @inyourfast. Boleh di-capture mungkin kalau lupa, karena kalau dihafal lumayan ya, pagi-pagi harus menghafal. Lalu teman-teman bisa share foto video, jangan lupa. Selain mention, teman-teman juga bisa tulis singkat yang dipelajarin hari ini apa sih gitu. Jadi biasanya teman-teman yang share keseruan ini tuh bisa lanjut di DM kayak diskusi, nanya gitu bisa lanjut. Jadi ini tulisannya kan win special prize from fashionistas. Jadi nggak cuma dari fashionistas, mungkin akan ada hadiah dari Yori atau hadiah juga dari Fast gitu ya teman-teman. Jadi boleh share apapun. Nah, ini tadi udah disebutin juga ada Instagram pribadi saya yaitu @ecinatasha. Interest saya juga tadi udah disebutin. Lalu background edukasi saya itu bisnisnya itu di fashion business. Lalu sebelumnya saya juga di hubungan internasional dan belakangan itu saya baru menyelesaikan branding mastery course dan sertifikasi, ada 2 sertifikasi digital marketing dan juga social media specialist. Kalau community yang saya kelola ini nggak semuanya lagi aktif ya teman-teman, tapi paling aktif itu ada yang di sebelah kanan. Jadi saya aktif di beberapa komunitas bisnis yang ada di Surabaya dan Indonesia. Lalu selain bisnis saya juga lumayan aktif untuk ikutan bisnis competition yang gunanya supaya terus dapetin ilmu, karena saya percaya bahwa bisnis itu is a never ending learning journey, jadi nggak akan stop berhenti gitu, nggak akan stop belajar. Saya akan lanjut ya. Nah, tadi kalau kita udah ngeliat banana bread Yori nih ya, saya tampilin nih sekarang minuman. Tadi kan udah makanan, terus sekarang minuman. Jadi siapin minuman supaya teman-teman nggak ngiler, nggak kehausan. Nah, kalau kita bahas branding ya,
salah satu brand, ini international brand, tapi sebenarnya ada banyak sekali brand lokal yang juga brandingnya oke banget. Cuman kebetulan hari ini nggak bisa kita bahas semuanya. Salah satu yang akan saya bahas adalah Starbucks. Nah, siapa sih di sini yang belum pernah coba Starbucks? Mungkin kalau ada satu atau dua yang belum pernah coba, nggak apa-apa. Jangan jadi sedih. Tapi Starbucks ini salah satu international brand yang brandingnya itu kuat banget. Jadi di tengah serbuan local brands yang bergerak di bidang perkopian, Starbucks ini tetap berdiri gitu, bahkan cabangnya makin banyak. Kalau teman-teman nanti lihat di Instagramnya Starbucks, itu juga dia akan sangat terlihat bahwa dia memaintain dengan baik community-nya. Jadi dia nggak cuma jualan aja, dia nggak cuma publikasi hari ini ada promo apa, bulan ini ada promo apa, tapi dia memunculkan konten yang bikin orang-orang tuh bisa stay, oh aku mau beli Starbucks aja deh hari ini, udah pasti kebayang gitu rasanya kayak gimana. Nah selanjutnya, setelah Starbucks, slide selanjutnya adalah Pizza Hut. Nah, Pizza Hut itu salah satu brand pizza yang juga eksis dari dulu sampai sekarang di Indonesia. Ada banyak yang lain sih ya, pizza-pizza yang lain, mau pizza internasional, pizza lokal, ada banyak. Cuman sangat menarik caranya Starbucks ini, caranya Pizza Hut ini berkomunikasi ke audiensnya atau ke pelanggannya. Basically produk utama mereka adalah pizza, tapi mereka bisa mengkreasikan pizza dalam topping yang banyak banget. Tapi kita nggak pernah kebingungan untuk pilih. Udah pasti nih Pizza Hut yang enak tuh ini nih. Udah punya apa ya? Udah punya andalan lah kita masing-masing gitu. Terus selain itu dia juga bisa munculin side dish atau menu-menu lainnya yang bikin kita juga, wah ini kayaknya enak nih buat dicoba. Selanjutnya, kalau kita udah selesai ya bahas makanan minuman ya, nih makin lapar nih pagi ini. Nah, saya akan bahas dari brand jauh dari kuliner. Ini adalah brand IKEA. Coba teman-teman boleh ketik di kolom komen, nanti akan saya baca. IKEA itu sebenarnya jualan apa sih, teman-teman? Kalau kita bilang jualan furniture, nggak cuma furniture. Kalau kita bilang jualan perintilan dapur, kok ada sofa juga gitu. Jadi coba teman-teman ketik di kolom komen, nanti akan saya baca. IKEA ini brandingnya juga dapat banget gitu. Selain memang produknya itu berkualitas, produknya terjangkau, produknya itu sesuai atau relevan dengan tren saat ini, atau memang dia everlasting trend. Jadi banyak orang tuh yang bahkan ya, nggak semua kota ada IKEA. Tapi IKEA punya pick up points atau delivery points, atau bisa dikirim ke alamat teman-teman sekalian. Tapi nggak jarang juga teman-teman itu yang udahlah nggak usah dikirim ke rumah, tapi dikirim aja ke delivery point-nya, nanti aku pick up. Jadi kita punya semangat, kita bahkan bela-belain untuk ambil gitu di tempat pengiriman. Padahal coba kalau kita mikirin brand yang lain, misalnya nih kita belanja online, lalu uh, pernah nggak sih teman-teman kayak udahlah ditaruh di JNE cabang ini aja, nanti aku ambil di JNE-nya. Nah, atau aku ambil di JNT-nya, berbagai macam ekspedisi. Itu akan sangat jarang gitu, kayaknya aduh males deh ngambil biar dikirim ke rumah aja. Tapi IKEA itu brandingnya berhasil membuat customer-nya bahkan sampai mau untuk ngambil. Selain dari pertimbangan harga ya, kalau dikirim ke pick up point berapa, dikirim ke alamat teman-teman berapa gitu. Tapi tetap ada willingness untuk kita berkorban ngambil gitu. Nah, ini kita udah mulai masuk ke sesi materi nih ya, kalau tadi masih introduction. Jadi ada sebuah konsep, ada sebuah pemikiran bahwa di zaman saat ini konsumen, kita ini ya, kita juga konsumen kan ya, saya juga konsumen. Konsumen itu mengkonsumsi konten sebelum memproduksi produk. Jadi bahkan nggak pernah lihat nih ya produknya kayak gimana. Contohnya Banana Bread Yori. Teman-teman nggak tinggal di area Surabaya. Surabaya kan sering ada bazar, ya jadi Yori sering ikut gitu. Nah, teman-teman belum pernah lihat Banana Bread Yori, tapi menariknya customer Yori itu 60% berasal dari luar Surabaya. Jadi pasti mereka melihat
foto, video Yori Iteri duluan di Instagram daripada mereka melihat produknya, lalu mereka mau beli. Jadi mereka beli itu based on looking at the pics atau melihat video-video Yori Iteri di Instagram, mau itu Reels, Instagram Story, Instagram Feed. Jadi mereka ngelihat langsung, kayaknya aku beli deh banana bread-nya. Entah pertimbangannya apa, karena kan belum tahu tuh ya rasanya gimana. Jadi konten itu dikonsumsi duluan daripada produk di zaman sekarang. Nah, kalau kita bahas hal itu, ini selaras dengan update dari Visual Capitalist, jadi ini lembaga survei gitu. Data mobile traffic worldwide sedunia itu lagi meningkat dari segi video streaming. Jadi bukan berarti foto ditinggalkan ya, foto tetap akan terpakai, tapi di zaman sekarang itu video memegang angka tertinggi dari polling. Jadi Instagram Reels, YouTube, TikTok, Facebook video, lalu dilanjutin ke yang lain-lainnya sesuai angka yang ada di sini. Jadi ketika kita mau melakukan bisnis, kita harus tahu nih data dari nggak cuma Indonesia, tapi satu dunia untuk jadi patokan. Oh, ini worldwide lagi kayak gimana ya datanya? Lalu kita tarik garis ke data di Indonesia. Oh, ternyata banyak yang suka melihat video di zaman sekarang. Berarti aku harus bikin video nih ya gitu. Atau aku harus melengkapi foto-fotoku nih supaya kita jualannya online. Maka kita harus menarik juga nih di display virtual kita gitu. Nah, jadi kalau kita bahas konten, maka erat kaitannya dengan sosial media. Entah itu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Cuman hari ini kita akan ngebahas tentang Instagram. Tapi sebelum kita bahas Instagram, kita akan masuk ke poin intinya. Sebelum kita mengelola Instagram dengan baik dan benar, maka kita harus tahu dulu nih kuncinya. Apa sih yang bikin Instagram kita tuh menarik? Apa sih yang bikin orang itu stay, follow Instagram kita, bahkan dia nge-like, komen, atau save postingan kita. Itu ada kuncinya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut nih ya, ini kenapa makanan lagi nih ya, PowerPoint saya. Saya punya tiga chicken, fried chicken di bucket dalam satu tempat. Ada A, B, dan C. Sama semua. Nggak ada mereknya, nggak jelas itu isinya berapa, nggak ada infonya juga nih rasanya apa. Nah, kalau kita bahas, kita mau pilih yang mana nih ya? Misalnya nih, saya pagi-pagi pengen makan fried chicken. Terus saya ke pasar, atau mungkin ke supermarket, atau mungkin ke restoran ya. Terus saya dihadapin ketiga fried chicken di tempat gitu. Karena nggak ada mereknya, saya akan ambil yang, ya udahlah yang ini aja, yang gampang, yang deket, misalnya yang A misalnya. Karena A lebih deket dari saya, jadi saya ambil yang A aja. Jadi pertimbangannya nggak akan jauh, kayak, ini lebih enak yang mana ya, udah nggak bisa kebayang, karena sama. Bentuknya sama, warnanya sama, tempatnya sama. Jadi kayak nggak ada perbedaannya. Nah, beda lagi ketika, nih saya lanjutin ke slide berikutnya, ketika salah satu bucket, salah satu tempatnya itu ada labelnya KFC gitu ya. Ini saya bukan brand ambassadornya KFC ya teman-teman, tapi saya pakai aja biar lebih gampang gitu. Jadi ini ada satu bucket mereknya KFC. Biasanya secara nggak sadar kita akan memilih yang, aduh aku pilih KFC aja lah, udah jelas ini rasanya, dia tokonya ada di mana-mana, kayaknya aku juga pernah makan, misalnya yang nggak terlalu suka fried chicken. Aku pernah makan KFC, rasanya enak kok gitu. Jadi secara nggak sadar kita akan pilih produk yang punya nama. Entah itu KFC, McDonald's, AW, Texas, yang lain-lain deh. Daripada yang dua lainnya yang nggak ada namanya. Nah, itu akan masuk, ini slide selanjutnya, itu akan masuk ke pertanyaan mendasar. Why people choose our brand? Kenapa orang memilih produk kita? Kenapa orang memilih brand kita? Misalnya nih, saya jualan baju di Fashionistas. Yang jualan baju se-Indonesia, wah udah nggak terhitung, nggak cuma ribuan, bisa puluhan ribu online shop. Nah, pertanyaan ini harus kita bisa jawab, teman-teman. Why people choose your brand daripada brand-brand yang lain?
kenapa orang-orang memilih beli Banana Bread Theory daripada beli banana bread yang lain atau produknya teman-teman apa gitu. Nah, kuncinya itu ada di branding, teman-teman. Jadi kalau kita bahas branding itu apa gitu ya, nggak jelas, nggak clear gitu. Jadi kita akan bedah sedikit-sedikit hari ini. Jadi kunci dari branding itu sendiri adalah produknya harus tepat dulu. Produknya harus tepat. Jadi nggak bisa kita cuma ngelakuin branding tapi produknya sembarangan. Jadi siapin dulu produk yang pas, nanti ketemu dengan target market yang pas, maka akan tercipta branding yang kuat. Ketika branding kuat itu bisa tercapai, hasilnya adalah penjualan yang melesat. Setelah penjualannya melesat, dan itu secara terus-terusan, rutin, stabil, maka kita akan mencapai ke sebuah fase sustainable brand. Brand yang bisa survive, brand yang bisa tahan 10 tahun, 20 tahun, kayak gitu. Jadi, kalau tadi belum sempat saya sebutin ya, Fashionistas itu dari 2007. Jadi kalau di tahun 2022 ini sekarang udah 15 tahun. Kalau Yori Eatery ini tahun kedua. Kalau yang Fast itu tahun pertama. Jadi harapannya adalah kita punya brand, nggak cuma 1, 2 tahun, 3 tahun terus tutup ganti brand lain. Harapannya adalah kita punya brand yang long lasting, yang jangka panjang gitu. Um, Kayak gitu ya intinya ya teman-teman sustainable brand. Nah kalau kita bahas tujuan branding, itu ada 3. Yang pertama, dengan branding yang tepat, dengan branding yang kuat, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari audiens atau customer. Yang kedua, akan muncul loyalitas customer. Dia akan repeat order, baru beli hari ini, besoknya udah beli lagi, seminggu udah bisa dihitung dalam data, beli 5 kali, seminggu 7 hari loh. Ada customer Yori yang seminggu tuh beli 5 kali. 5 kali, bayangin. Jadi, satu banana bread Yori itu 10 potong. Ada beberapa customer itu yang satu minggu belinya bisa 5 kali, bisa dibayangin. Sehari dia makan 10 potong sendirian. Terus, dan jadi kalau kita bisnis, jangan lupa kita harus melihat evaluasi data yang kita punya. Jadi tujuan branding yang kedua adalah kita memunculkan loyalitas customer. Dan yang ketiga, sebagai pembeda dari kompetitor. Kalau kita bahas fried chicken tadi, ketika 3 bucket dijajarin, nggak ada namanya, kita nggak akan ada bedanya gitu. Kita jualan ayam goreng, sebelah jualan ayam goreng, sebelah lagi jualan ayam goreng, semua nggak ada namanya. Maka orang akan ya udahlah beli yang sekenanya aja lah. Tapi ketika ayam goreng tadi itu ada satu dengan label brand tertentu, wah ini aja lah, ini lebih niat, ada namanya, bucketnya, ada brandnya, ada stikernya. Kita akan jadi sebuah pembeda dari kompetitor. Nah, kalau kita bahas pembeda dari kompetitor, itu nggak bisa cuma dari outlook, nggak bisa cuma dari packaging, nggak bisa cuma dari stiker yang cantik atau warna-warni. Tapi kita juga mulai harus membahas unique selling proposition atau kelebihan yang produk kita punya. Sehingga itu akan jadi faktor atau pertimbangan untuk untuk kita sebagai seller atau penjual bahwa ini produkku tuh lebih baik loh, produkku tuh lebih enak gitu, produkku lebih berkualitas kayak gitu. Nah, kalau kita bahas branding, maka kunci kata inti dari branding itu brand. Brand itu nama ya, teman-teman. Nggak cuma nama sih, keseluruhan. Jadi bisa dibilang kalau brand itu seseorang ya, kita pun juga brand gitu. Eci Natasha, terus nggak cuma fashionistas, kita tuh bisa dibilang kita sebuah satuan brand. Nah, kalau kita mau tahu nih ya, ini bisnisku udah bisa dibilang brand belum ya? Itu bisa kita cek, bisa kita evaluasi dari brand canvas. Brand canvas itu ada 7 step yang harus teman-teman cek dulu, baru nanti akan kita yakin, oh iya nih, ini aku udah jadi brand yang lengkap nih. Yang pertama produknya, saya taruh di nomor 1. Produk itu harus nomor 1, karena branding itu bukan pencitraan ya teman-teman. Branding itu bukan sesuatu yang kita buat-buat supaya orang mau beli produk kita, enggak. Karena segala sesuatu yang dibuat-buat itu akan terlihat nantinya, dan ketika sampai ke audiens, misalnya nih, ada yang jualan baju, harganya 75.000.
Lalu brandingnya, tagline-nya adalah bajunya bakal awet selama bertahun-tahun gitu. Nah, ketika sampai di customer, baju seharga 75.000, ketika dibilang ini bisa awet bertahun-tahun, sedangkan customer yang baru pakai 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum nyampe 10 kali udah rusak, maka kan nggak sesuai brandingnya. Jadi, branding itu bukan pencitraan, tapi sesuatu yang memang ada di dalam brand dan kita munculkan keluar, dan itu pasti harus punya kelebihan. Jadi yang pertama itu produknya harus kuat. Lalu yang kedua, marketnya pas. Jadi kita menciptakan produk, kita punya produk untuk market yang kita sudah tahu nih marketnya siapa, market yang dituju. Yang ketiga, personality. Personality itu nggak cuma dimiliki oleh orang, oleh kita sebagai owner, tapi brand kita, produk kita, jasa kita pun juga harus punya personality, harus punya karakter. Yang keempat, nama. Yang kelima, logo. Yang keenam, tagline. Yang ketujuh, experience. Experience ini perasaan atau pengalaman ya tentunya yang dipunya audiens ketika beli produk kita, karena audiens itu sebenarnya nggak cuma dapat produk kita loh, tapi dia dapat serangkaian pengalaman ketika dia beli, mulai dari proses dia order, proses dia bayar, nungguin produknya nyampe, sampai produknya nyampe. Itu sebuah proses, satu kesatuan proses. Nah, ini ada di nomor 7, experience. Dan nomor 8 adalah brand. Jadi ketika semuanya sudah terhubung dengan baik, sudah terprepare, sudah rapi, teratur, maka bisa disebut sebuah brand. Nah, ini lanjut ke apa ya? Ini kalau orang-orang biasanya nanya ya, aku nggak mau branding deh, aku mau marketing aja, atau aku mau penjualan aja deh. Kalau penjualan dapat income gitu. Sedangkan branding, marketing, dan selling adalah sebuah segitiga yang ini tuh harus selalu, ini tuh pasti selalu berkesinambungan gitu. Jadi branding, marketing, selling itu muter gitu aja. Jadi ketika salah satu nggak dilakuin di bisnis teman-teman, itu akan bisa menimbulkan, wah nggak lengkap nih prosesnya. Marketing aja lanjut ke selling, nggak ada branding, orang akan beli sekali terus udah, nggak akan terlalu bermakna gitu. Branding aja tanpa marketing, lanjut ke selling, bingung nanti bridgingnya, gimana cara berkomunikasikan ke customer gitu. Selling aja tanpa branding marketing juga nggak mungkin. Jadi secara nggak sadar, sebenarnya kita tuh sudah ngelakuin 3 ini di bisnis kita. Coba teman-teman evaluasi deh. Pasti udah ngelakuin 3 ini, tapi nggak sadar. Nah, fungsi dari masing-masing tuh beda-beda. Yang pertama, branding itu fungsinya yang tadi udah disebutin, meningkatkan reputasi, kepercayaan, loyalitas customer. Kalau marketing tugasnya adalah dia memunculkan penawaran. Jadi ketika ada penawaran, orang itu akan mikir, aduh beli nggak ya, aduh ini kayaknya produknya menarik, produknya aku butuhin. Terus juga dia selain memunculkan penawaran, dia tugasnya adalah mendatangkan traffic, dia mendatangkan database, terus dia juga bisa mendatangkan penjualan ketika marketingnya berhasil. Nah, kalau nyambung ke selling, jelas ya namanya selling, penjualan. Dia akan, tugas dia adalah closing, penjualan. Selain dia harus mungkin dapetin customer baru, yang nggak kalah penting juga repeated order, customer lama yang order lagi, kayak gitu. Jadi tugas dari masing-masing ini beda-beda, tapi saling nyambung gitu, nggak bisa dilepasin. Nah, tujuan dari branding itu sebenarnya adalah kita pengen customer kita, audiens kita, itu nggak cuman tahu aja, nggak cuman aware. Aware ini ada di tangga paling bawah loh, teman-teman. Audiens kita aware, customer kita aware, produk kita, brand kita itu ada di posisi paling bawah. Karena harapannya dia tuh nggak cuman aware aja, dia nggak cuman tahu aja, tapi bisa naik ke step selanjutnya, brand preference, akhirnya dia beli produknya, setelah beli, pengennya juga nyambung ke step selanjutnya lagi dong, itu di brand loyalty, dia bisa repeat order terus, yang biasanya kita sebutnya langganan, pelanggan. Nah, ternyata pelanggan ini atau langganan ini bukan tahapan paling akhir, tapi kita punya satu tangga lagi, yaitu brand advocate, atau bisa dibilang brand promoters. Ini adalah orang-orang yang kalau beli produk kita tuh udah nggak pakai mikir, udahlah kalau beli baju udah pasti ke fashionistas. Kalau beli produk sehat udah pasti ke Yori, udah nggak pakai mikir, udah di alam bawah sadarnya brandnya tuh ini. Jadi
ada sebuah fakta menarik, ini pernah diungkapkan Pak Subiakto, Pak Handoko, beliau adalah pakar-pakar branding. Manusia itu cuman bisa mencerna, cuman bisa memasukkan 7 brands di dalam otaknya secara nggak sadar. Ini dia nggak tahu ya surveinya dari mana, terus analisanya dari mana juga aku belum baca lagi. Tapi intinya beliau-beliau pernah bilang gitu, 7 brands di otaknya. Jadi pengen dong brand kita tuh masuk dalam salah satu dari 7 ini. Misalnya contoh nih ya, kalau kita beli air mineral, secara nggak sadar, aduh beli Aqua deh, pesan Aqua. Padahal yang datang itu bukan Aqua, misalnya yang lain. Jadi secara nggak sadar itu nama itu tuh muncul gitu. Jadi ada beberapa brand yang bahkan udah bisa dijadiin kategori nama. Padahal bukan kategori nama, dia brand aja gitu. Nah, balik lagi, ini saya ulangin lagi. The core of powerful branding itu produk atau service dari brand kita sendiri. Jadi jangan sampai kebalik. Branding itu adalah misalnya image-nya dulu baru produknya. Enggak, teman-teman. Tapi produknya dulu dan service-nya dulu kita siapin. Kita harus perjelas dia value-nya di mana, kelebihannya di mana, maka akan bisa jadi sebuah faktor pendukung powerful branding. Jadi branding itu adalah sebuah persepsi, itu adalah tentang apa ya, nilai dari yang kita dapetin dari gabungan antara profil sebuah brand dan pengalaman yang kita dapatkan. Jadi, oh ternyata belanja di sini, ternyata produknya ini tuh gini loh gitu. Jadi adalah persepsi, bukan pencitraan. Sekarang kita akan masuk ke Instagram ya, teman-teman. Di materi ini, Instagram bisnis itu erat kaitannya dengan branding. Jadi ketika branding kita jelas, seperti yang tadi udah saya paparkan, udah saya jelaskan, ketika branding kita jelas, akan sangat mudah untuk mengelola Instagram. Nah, di sini saya tulis rangkumannya, Instagram bisnis yang terencana, terkonsep, dan tertata adalah kunci. Nggak bisa kita cuman pengen, Instagramku harus bagus. Tapi kita nggak merencanakan Instagramnya kayak gimana, postingannya apa, kontennya apa, kita nggak ngonsepin. Terus setelah ngonsepin, setelah ngerencanain, kita nggak nata, kita nggak menghandle, itu juga agak nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi semua itu harus bisa direncanain, dikonsepin, lalu dihandle gitu. Nah, dari pertama nih ya, Instagram bio. Dari bio aja, profil aja, itu sudah bisa menunjukkan teman-teman tuh siapa sih gitu, brandnya itu apa sih gitu. Jadi ini saya ambil contoh Instagram Fashionistas, ini kayaknya beberapa bulan lalu ya. Jadi Instagram Fashionistas tuh jelas dari username-nya itu udah clear, itu My Fashionistas. Kenapa bukan Fashionistas aja? Karena memang username itu saya pengen ketika orang nyebutin Fashionistas, oh itu tuh Fashionistasku, maka di bahasa Inggrisnya jadi My Fashionistas. Dan mudah, nggak ada underscore, nggak ada titik, nggak ada angka-angka. Jadi ketika orang search akan sangat mudah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, profile picture. Jangan pakai foto yang blur. Jangan pakai foto yang asal untuk profile picture. Karena itu kayak gerbang kita gitu. Orang ngelihat pasti dari profile picture dulu. Dan biasanya bisa diisi dengan logo. Atau kalau misalnya mau diisi dengan foto produk juga boleh, bebas. Antara logo atau foto produk. Yang penting jangan blur. Terus habis itu ada value statement. Nah, fashionistas ini jualannya baju, kategorinya fashion. Banyak banget kan kompetitornya. Tapi di sini kita tulisin. Kita dari 2007 dan kita mengusung konsep less waste cutting production. Nanti orang pasti bingung, apa sih less waste cutting production? Nanti akan search kayak gitu. Terus yang ketiga itu link. Jadi jangan lupa ada link untuk bisa menuju ke kontak kita, entah itu dari website, marketplace, WhatsApp, terserah deh. Biasanya Linktree gitu-gitu, bisa buat banyak link. Terus ada call to action-nya. Jadi sebelum kita kasih link, kita tuh kasih penjelasannya. Jadi kalau mau order atau mau nanya, itu bisa di link di bawah gitu. Lalu selanjutnya ada story highlights. Jadi highlights tuh sangat penting karena kadang-kadang kita tuh butuh untuk ketika orang ngelihat profil kita, apa sih yang dia jual, maka akan lihat ke highlights-nya gitu. Ini saya kasih contoh juga Yori Eatery. Yori Eatery juga sama, ini juga kayaknya Yori Eatery tahun lalu deh, karena sekarang Yori Eatery beda profilnya. Boleh teman-teman cek,
Dari segi profil, dari segi penamaan, lalu juga dari segi followers juga udah beda. Yang selanjutnya adalah fitur dari Instagram. Nah, fitur dari Instagram itu ada kalau di sini yang kita ambil ada 4, feed, story, reels, dan live. Jadi semua ini harus kita maksimalkan, nggak bisa cuma kita nge-feed aja atau kita nge-handle story aja gitu. Jadi harus kita kombinasikan. Nah, yang selanjutnya adalah social media brand guidelines. Jadi kalau kita mau bikin Instagram kita rapi, analoginya adalah kita pengen punya rumah yang rapi, rumah yang ketika orang masuk itu, wah ini bersih banget ya rumahnya. Nggak harus rumah yang besar, nggak harus rumah yang wow, tapi ketika rumahnya bersih, nyaman, maka orang akan, oke deh aku mau main di sini dulu. Gitu. Itu sama dengan analogi Instagram kita. Ketika Instagram kita rapi, dari segi fontnya konsisten, warnanya juga konsisten. Warna konsisten tuh kayak gini. Misalnya, postingan kemarin itu warnanya itu warna bold colors. Kuning, orange, hijau, stabilo gitu misalnya ya. Lalu besoknya ganti jadi warna pastel, besoknya lagi ganti jadi warna monokrom, itu orang akan bingung gitu ngelihatnya. Jadi make sure teman-teman bisa pilih at least 3 warna untuk kombinasi yang akan teman-teman pakai di Instagram. Terus yang ketiga itu shape atau bentuk apa yang dipakai, aset-aset yang dipakai itu juga harus konsisten. Lalu konsep Instagramnya mau kayak gimana nih? Mau yang catchy, mau yang warm aja pakai warna pastel, mau yang girly, bebas, sesuaiin sama brand atau produk teman-teman. Lalu personality ini bisa muncul di Instagram. Misalnya, kalau personality-nya Yori adalah healthy food and beverages, maka kontennya nggak akan lepas dari itu. Nggak akan tiba-tiba kita posting sesuatu yang nggak healthy, kayak gitu. Lalu Instagram Feed dan Story ini hukumnya wajib. Feed itu nggak wajib setiap hari. Feed itu bisa seminggu bisa diposting 3 kali, karena ketika kita posting satu feed, maka PR-nya akan banyak ke belakangnya. Kita harus mastiin engagement-nya oke, kita harus mastiin dia bisa menjangkau audiens kita. Kalau story, itu harus setiap hari. Dan kalau ditanya minimal berapa, sebenarnya sih nggak ada patokan khusus ya, angkanya berapa. Cuman coba aja bertahap, misalnya 5 dulu 1 hari, minggu depan coba lebih lagi, kayak gitu. Selanjutnya, karena Instagram Feed dan Story itu punya tujuan yang beda. Nah, ini juga ini juga yang paling penting nih sekarang. Jadi sekarang Reels itu nomor 1 di Instagram. Jadi coba teman-teman posting video-video yang menarik, yang bikin orang nonton. Nggak usah panjang-panjang, karena ini bukan video panjang. Reels itu harapannya adalah video di bawah 30 detik. 10 detik, 15 detik, 20 detik. Jadi makin pendek, makin menarik, bikin orang makin penasaran. Lalu ada Instagram Live. Instagram Live ini masih sangat powerful, teman-teman. Meskipun kayak, aduh aku kalau nge-live nggak ada yang nonton, aku kalau nge-live yang nonton cuma 10, nggak nyampe 50. Dicoba aja konsisten. Lama-lama orang akan notice. Oh, ini Kaici kalau live di Yori akan bahas tentang healthy lifestyle, akan bahas tentang bahan-bahan makanan sehat, akan bahas apapun itu hubungannya sama Yori lah pastinya ya. Kalau di Fashionistas mungkin akan bahas tentang fashion saat ini, OOTD, kehidupan-kehidupan artis atau influencer, dan lain-lain. Nah, jadi ketika zaman sekarang itu konten dikonsumsi duluan daripada produk, maka memproduksi konten itu sama pentingnya dengan memproduksi produk. Meskipun beda ya, kalau produk misalnya nih kita jualannya roti, kita bikin roti pasti baking, kita nyiapin bahan baking dan lain-lain pasti beda dengan kita editing konten. Memang durasinya pasti beda, tapi skala urgensinya tuh sama gitu. Jadi ketika kita punya produk yang bagus tapi kita nggak punya kontennya, maka kita nggak bisa mengkomunikasikan ke audiens atau pelanggan. Nah, rumus konten yang oke adalah ada 3, relatable, shareable, dan valuable. Relatable itu kayak paling gampang itu ini deh. Pasti di sini pasti pernah deh, mungkin nggak sering, tapi kayak sekali 2 kali itu nge-repost akun-akun quotes, akun-akun kata-kata mutiara, akun-akun kata-kata yang curhat-curhat gitu ya, galau-galau. Pasti pernah deh sekali lah.
posting misalnya lagi galau, wah ini ada quote yang cocok nih, kita repost dari akun. Um, itu salah satu yang relate, wah ini cocok banget nih quote ini gitu. Kalau shareable itu biasanya kayak ada postingan-postingan yang lucu, misalnya ada sebuah topik lalu dibawa ke konsep yang lucu, aku share deh karena biar orang-orang ketawa bareng gitu, biar orang-orang ngeliat storyku jadi ikut ketawa juga gitu. Nah, kalau yang terakhir valuable, biasanya itu ketika kita baca sesuatu informasi yang wah ini orang harus tahu nih. Bukan untuk ketawa mungkin ya, tapi contohnya kayak gini. Di masa pandemi dari 2020 sampai sekarang, Instagram Pandemic Talks itu cepat banget naiknya, cepat banget followersnya, engagementnya juga sangat kuat. Karena ada banyak informasi yang orang-orang tuh bisa dapetin di situ, kayak data, apa sih namanya, data pasien rumah sakit saat ini, rumah sakit yang penuh saat ini, gitu-gitu, terus ada vaksin dan lain-lain, itu intinya, wah ini sebuah informasi yang harus di-share nih, gitu, jadi banyak yang nge-repost. Nah, jadi nggak ada kata kunci yang lain, nggak ada tips yang lain lagi, kita bisa mulai, cara kita memulai adalah dengan memulai, jadi kita harus mulai apapun itu, lihat produk kita udah oke belum ya, produk kita udah kuat belum ya, marketnya udah ada belum, udah pas belum. Ketika itu udah pas, kita belum bisa mulai susun brandingnya. Itu sih, jadi nanti quote yang lainnya, closing lainnya akan saya sebutin di akhir. Itu dulu dari saya, Kakak MC, Kakak Muhammad Miftah, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga nih Kak Eci, materi menarik banget. Pasti teman-teman yang dari tadi udah mantengin nih materinya dari awal sampai akhir. Kita sekarang mau masuk ke sesi kuis nih Kak. Ya, jadi kan tadi kan udah nih terkait dengan branding dan juga social media tips ya. Ini pasti, aduh, aku sendiri sampai tercengang. Aku sampai on cam karena untuk benar-benar pasti aku ngeliat slide-nya supaya nggak terlewat. Ini karena wow banget, sangat apa ya, daging semua isinya kalau anak-anak Jaksel cenah ya kayak. Oke, Oke. Kayaknya aku ada apa namanya 3 kuis nih. Jadi untuk 3 teman-teman nanti yang paling cepat dan juga paling tepat jawabannya, nanti Kak Eci juga validate ya Kak ya. Help us Oke. to validate the answer. Jadi teman-teman boleh coba dicek dulu, itu ada fitur raise hand. Nah, boleh coba dulu nih, aku kasih waktu deh untuk coba-coba raise hand-nya berfungsi nggak nih ya gitu ya. Oke, coba Banyak kita yang lihat di resen. sini. Wow, 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 wow. Berarti pas lagi dicoba-coba ini udah bisa ya untuk raise hand-nya ya. Oke, nanti kita akan pilih nih. Oke, teman-teman, sudah cukup mungkin bisa diturunin lagi nih ya tangannya ya. Nanti kalau misalkan memang pas lagi pertanyaannya, tahu nih jawabannya apa, bisa langsung raise hand untuk yang paling cepat pertama yang nongol di saya nih Kak ya. Yang muncul di saya nanti akan kita pilih untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama teman-teman siap ya. Yang pertama, kenapa sih branding itu penting? Oke, ini langsung ada raise pertama dari Kak Mas Fufah Putri Syafira. Nah, Kak Mas Fufah Oke. boleh on cam and on mic? Halo Kak Mas Fufah, Kak Putri. Iya, sebentar kakak. Oke, oke, Kakak Kak, jawab dulu. Kak Mas Fufah. Ya, Pertanyaannya, kenapa branding itu penting? Nah, coba Kak Mas Fufah gimana nih jawabannya? kalau menurut saya, karena kan tujuan branding itu ada 3 ya, Kak Eci ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu kan menciptakan trust. Yang kedua untuk menciptakan customer loyalty. Yang ketiga untuk membedakan dari kompetitor. Karena kalau misal kita memperkuat branding, banyak customer yang lebih loyal ke produk kita. Nah, lebih percaya juga sama produk kita. Nah, sedangkan kita juga harus tahu apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor yang lain. Seperti itu, Kak Eci. Oke. Oke, beri jawabannya. Gimana Kak Eci? Oke sih. Ini merhatiin Bener ya. banget ya berarti ya. Iya, merhatiin banget nih kayaknya nih ya. Benar. Oke, itu sangat valid. Oke, congrats untuk Kak Mas Fufa Putri Syafira. Jangan lupa untuk follow juga on Stock ID supaya nanti kita bisa menghubungi Kakak untuk pengiriman hadiah dari sesi kuis ini ya Kak ya. Oke, Nah. untuk Terima selanjutnya. kasih. Iya, sama-sama Kak Mas Fufa. Oke,
Untuk teman-teman yang masih resen boleh turun dulu nih ya. Boleh turun dulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih level tertinggi dari tahapan menjadi pelanggan? Ini langsung ada masuk. Oke, di aku. Ini ada Kak Dian Puspitasari. Wah, Kak Dian Puspitasari juga udah on cam nih aku lihat ya. Halo Kak Dian. Tadi bisa on mic, Kak? Iya, halo. Halo Kak Dian. Oke, Kak Dian pertanyaannya nih. Level tertinggi dari tahapan menjadi pelanggan, itu apa sih, Kak? Menjadi tahapan tertinggi menjadi pelanggan, kita bisa mengingat produk yang kita beli. Benar nggak ya? Kita bisa mengingat produk yang kita beli. Gimana nih, Kak Eci? Jawaban dari Kak Dian. Kurang tepat, Kak. Tepat ya. Ya, masih kurang tepat Kak Dian ya. Oke, Ya. Oke, kalau gitu Kak Dian terima kasih. Nah, untuk Semangat, Kak next-nya nih Dian. di semangat Kak Dian ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada Kak Mega Ayu. Kak Mega Ayu. Halo Kak Mega. Boleh on mic? Oke Kak Mega, kayaknya udah turun ya resennya ya. Oke, waktu itu kita next di Kak Pawon Urip. Nah, nih Kak Pawon Urip boleh on mic ya dan juga on cam. Nah, untuk pertanyaannya tadi aku ulangi, yaitu level tertinggi dari Aduh. tahapan menjadi pelanggan itu apa sih? Ya, sinyal saya tadi hilang, Kak. Maaf. Kak Mega udah tersambung nih. Oke, Kak Mega dulu deh, boleh silakan deh. Ternyata ada gangguan teknis tadi Kak Eci, nggak apa-apa ya. Jadi Kak Mega nih, Kak Mega, untuk level tertinggi dari tahapan menjadi pelanggan itu apa nih Kak? Level tertinggi yaitu branding advokat yang apa ya? Jadi kita beli itu udah nggak mikir-mikir lagi dengan harga, dengan ya karena udah percaya. Bener banget. Jadi level tertinggi adalah branding advokat ya. Ini wah Kak Eci langsung mengacungkan karena dua udah jempol. Berarti percaya. jawabannya. Benar-benar. Oke, berarti jawabannya tepat sekali ya, Kak Mega. Oke, Kak Mega jangan lupa juga untuk follow on stock ya nanti supaya nanti kita bisa menghubungi Kakak untuk pengiriman hadiah dari sesi kuis ini. Oke, yang pertanyaan terakhir Udah nih. 2 kali nih Kak menang. Oh iya, wow, Kak Mega udah 2 kali menang, luar biasa nih. Iya, yang Fansnya kemarin yang on pertama stock nih ya. sama sekarang. Kak Mega Kak fansnya Mega on masih stock nih. Iya, Kang ngikutin terus. ngikutin on top 1 dan juga 2 ini ya. Iya, Yang betul. minggu kemarin hari Sabtu kalau nggak salah. Oke, bener. Wah, Kak Mega, selamat ya. Udah 2 kali makasih. dapat hadiah dari on stock. Oke, sama-sama Kak Mega. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman yang masih resen boleh turun dulu. Nah, aku lihat masih ada Kak Nana dan juga Kak Pawon. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman ya, untuk teman-teman yang beruntung bisa resen dengan cepat dan juga nanti menjawab dengan tepat, dibantu juga untuk validasi pertanyaannya, jawabannya dari Kak Eci. Yang terakhir nih, lebih wajib mana sih, story atau feed untuk menunjang perkembangan sosial media bisnis kamu? Wow, ini langsung ini kayaknya merhatiin banget ya Kak ya, karena memang ini tadi materi-materi baru banget nih. Oke, langsung Kak Meli, boleh Kak Meli? Kak Meli boleh on mic? Story, Kak. Oke, lebih wajib mana story atau feed untuk menunjang pengembangan bisnis sosial media bisnis dari Kak Meli? Jawabannya? Story. Story. Oke, kenapa nih Kak? Kalau misalkan boleh tahu jawabannya story. Kalau story bisa lebih konsisten tiap hari di upload sehari berapa kali itu. Oke, karena story bisa lebih konsisten ya. Gimana nih Kak Eci? Betul, betul. Jadi kalau story itu memang dia menjaga audiens yang sudah ada sih. Betul-betul Kak. Iya, betul banget. Betul. Oke, selamat Kak Meli Mariana. Ini berarti Kak Meli menjadi salah satu teman kita yang beruntung nih di sesi on top 2 ini untuk mendapatkan hadiah dari
quiz kita di sesi ini ya Kak ya. Kak Meli selamat, dan juga untuk Kak Mas Ufa dan juga Kak Mega Ayu tadi ya, bahkan Kak Mega udah 2 kali nih. Terima kasih. Jadi teman-teman yang sekarang belum beruntung, nanti mungkin di on talk sesi selanjutnya, karena Kak Eci info aja nih, kita di September ini masih ada 2 lagi nih sesi on talk nanti sampai akhir bulan September ini ya. Nanti pasti ada speaker-speaker lainnya juga. Dan sekarang untuk sesinya Kak Eci. Nah, karena untuk sesi Kak Eci ini kan kita akan masuk sesi tanya jawab ya Kak. Jadi kita akan buka dulu untuk 3 penanya. Ya, untuk 3 penanya yang silakan teman-teman ini yang masih raise hand boleh turun dulu. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan raise hand ya, terkait dengan materi Kak Eci mengenai branding and social media tips for your business. Oke, jadi kita akan mulai dulu dari teman-teman yang raise hand terkait dengan pertanyaannya. Nanti kalau misalkan kita masih ada waktu nih Kak, setelah sesi tanya jawab ini baru kita akan mulai membajak sesi chat ini, karena dari tadi aku juga ngeliat nih Kak, banyak banget yang nanya-nanya selama sesi berlangsung ya. Oke, kita di sini ada Kak Terry Gita. Ya, ada Kak Terry Gita. Kak Terry Gita di sini raise hand. Kak Terry Gita ada pertanyaan, mungkin boleh silakan on mic dan juga on cam untuk menyampaikan pertanyaannya ke Kak Eci. Hai, Halo Kak thank Terry you Gita. sebelumnya. Iya, sama-sama Kak Terry. Kak Terry gimana kabar nih Kak? Baik, baik. Kakak gimana? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita sehat-sehat aja nih Kak nih. Nah, kalau dari Kak Terry kita gimana pertanyaannya untuk Kak Eci? Oke, Kak Eci, aku mau nanya. Kalau misalkan kita tuh lagi males banget nih buat branding, terus cara naikin moodnya tuh gimana? Terus misalkan lagi engagement bisnis kita lagi turun, itu kita harus kayak gimana gitu? Oke. Oke, pertanyaan tentang Thank you, Kak. ini bisa aku bilang ya, thank you Kak Terry ya. Ini kayak ini ya, mood management Kak dalam branding ini kayak gimana nih? Oke, thank you benar. Kak Terry. Yang lebih good gitu. Oke, boleh Kak Eci silakan dijawab untuk pertanyaan dari Kak Terry kita. Thank you. Oke. Kalau lagi males branding ya, sebenarnya kuncinya nggak boleh males sih Kak. Karena itu kunci paling dasar sih ya. Maksudnya kayak dari dulu ya, sebenarnya ini juga notice dari dulu kita sekolah gitu ya, dari TK, dari SD sampai sekarang itu sudah bilang jangan males, nggak boleh males gitu. Karena emang males tuh benar kunci kegagalan gitu sih. Jadi kalau males branding, gini deh, sebenarnya gini, kalau misalnya kita aja nih ya ownernya ya, kita males mengenalkan brand kita ke orang, orang juga akan jadi ragu. Maksudnya kayak secara nggak sadar sebenarnya proses branding itu terus berjalan. Jadi kalaupun kita nggak branding, kalaupun kita lagi males-malesan, kita lagi nggak mood, proses branding itu berjalan. Tapi bedanya kalau brandingnya kita arahkan, itu persepsi orang tuh bisa kita arahkan juga. Misalnya Your Eater itu makanan sehat, udah kita terus-terusan edukasi, kita terusan posting konten tentang itu, orang akan nyantolnya itu Your Eater makanan sehat, udah itu titik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngarahin, orang akan mikir, oh Your Eater ini makanan diet ya, oh iya dia gluten free itu nggak ada gula ya, padahal gluten free itu bebas gluten, bebas tepung terigu. Banyak yang bilang, oh gluten free itu nggak pakai gula. Nah, kalau kita nggak ngarahkan, maka itu akan jadi hal yang salah. Jadi kalau kita nggak mood branding, nggak apa-apa. Kalau kita lagi malas branding, jangan dipaksain. Cuman kita harus set deadlines. Misalnya, oh sekarang aku lagi malas mikir nih, aku lagi capek, lagi banyak kerjaan atau apa, atau lagi down usahanya. Wajar, itu bisa terjadi. Tapi kita harus tentuin deadline. Oke, aku males-malesan dalam 3 hari ini. Setelah itu harus balik lagi nih branding yang pas buat produkku tuh kayak gimana. Jadi kalau males branding, coba dilihat deh brand-brand yang udah berhasil, brand lokal, brand internasional. Jadi kayak kita bisa munculin motivasi. Aku juga mau deh jadi kayak mereka dengan cara brandingnya harus pas. Itu dari pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, kalau engagementnya turun gitu ya, engagementnya turun di Instagram. Ada banyak faktor. Yang pertama, konten kita terlalu boring. Kita posting konten yang sama terus-terusan. Kayak misalnya, oh konten yang lagi disukai itu kuis, vote, polling, pakai fitur Instagram Story. Kita lakuin itu terus-terusan tiap hari. Orang akan bosen. Aduh, polling lagi, aku kemarin udah ikutan polling, nggak ada hadiahnya, polling terus. Atau misalnya kita postingnya jualan terus. Promo hari ini, buy one get one, besok. Promo hari ini free ongkir, besoknya lagi.
promo hari ini beli satu gratis, misalnya beli banana bread gratis cookies. Nah, kita menyuguhkan promo-promo produk terus. Orang akan, oke deh aku skip aja lah, ini promo lagi, promo lagi. Jadi, kalau engagement kita turun, harus dievaluasi. Postingan apa sih selama sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir yang bikin engagement kita turun? Nah, itu kita evaluasi, kita perbaiki. Misalnya, wah aku terlalu banyak jualan nih. Oke, dikombinasi dengan konten-konten lain yang lebih fun. Jadi di-refresh kontennya. Gitu sih, Kak Terry. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Eci ya. Gimana dari Kak Terry? Sudah cukup menjawab ya untuk jawaban dari Kak Eci. Semoga Ya, menjawab. emang itu sih. Oke, Semangat, Kak Terry. Thank you, Kak Eci. Semangat. iya thank you Iya, juga Kak thank Terry you, dan juga Kak. thank you Kak Eci. Iya. Oke, Kak Eci, sebentar aku mau nanggepin nih Kak. Berarti ini jadi nimbul pertanyaan baru nih buat aku. Berarti ternyata kita saat lagi down untuk akhirnya tidak branding, itu juga menjadi branding ya Kak ya? Betul. Proses branding itu berjalan terus, Wow. Kak. Wow, luar biasa. Ini insight banget nih teman-teman juga ya. Jadi saat kita punya bisnis, kita nggak branding, itu juga branding ya? Betul. Brandingnya nggak diarahin, Kak. Oh, alah. Wah, luar biasa banget. Ini insight juga nih buat aku jadinya ya Kak Eci ya. Oke, oke, sebelum kita lanjut nih untuk ke penanya kedua. Di sini ada Kak Fenice ya. Kak Fenice boleh prepare dulu untuk on cam dan juga on mic. Aku mau ingetin juga nih bahwa nanti setelah ini Kak, kita ada sesi door prize ya. Jadi teman-teman nanti kalau saat sesi door prize teman-teman kita minta untuk tetap standby karena kalau misalkan nanti nama teman-teman ini ternyata menjadi salah satu teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan 1 unit tablet dari sesi on talk hari ini, tapi nggak ada nih pas lagi kita panggil, ya sayang sekali kita harus beralih ke spinning wheel dengan nama selanjutnya. Oke, Ya. kirain beralih ke speakernya, Kak. Tapi dari Keji juga ada giveaway ya Kak ya? Iya, betul. Instagram Teman-teman story. ingat juga tuh tadi di awal-awal Kak Eci udah bilang tuh, nanti kalau misalkan dari insight-insight apa nih yang didapat di sesi dengan Kak Eci ini bisa di-share dengan tag tadi ya Yori Iteri, Kak Eci juga, dan juga beberapa akun lainnya, nanti juga berkesempatan mendapatkan hadiah giveaway dari Kak Eci. Oke. Betul. Oke, untuk Kak Fenica Ayuning Tias. Nah, ini Kak Ica dipanggilnya apa siapa nih? Feni. Oh, Kak Feni. Oke, Kak Feni, Iya. boleh silakan pertanyaannya, Selamat Kak. pagi Kak Eci. Pagi, Kak Feni. Ya mau tanya ke Eci, kan gini untuk untuk story di Instagram kita kan diwajibkan untuk setiap hari. Nah ini yang saya tanyakan tuh di story itu apakah kita ada jam-jam tertentu untuk menaikkan menaikkan orang yang pengen lihat kita atau gimana Kak? Terus yang kedua, misalnya kayak kita mau endorse influencer atau artis atau selebgram yang lainnya itu feedbacknya ke kita itu gimana Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Feni. Silakan Kak Ica. Ya. Oke. Kak Feni di Instagramnya Kak Feni itu ada insights yang bisa dilihat. Nah, di situ tuh ada jam-jamnya. Di setiap Instagram tuh beda-beda. Jadi bisa dilihat di Instagramnya Kak Feni, jam berapa sih banyak audiens yang standby, yang online. Misalnya biasanya tuh antara, kalau nggak jam, beda-beda sih ya, antara jam 9, 12, 3, jam 6 sore. Bahkan ada juga salah satu Instagram kliennya Fas, klien saya itu yang online itu pagi, jam 3 pagi. Itu banyak banget yang standby. Jadi coba dicek. Nah, di jam-jam yang rame itu, misalnya nih ya, ramenya ternyata jam 12 sampai jam 3. Nah, mungkin di antara itu bisa posting story. Terus pertanyaan yang kedua, kalau endorse itu feedbacknya gimana? Nah, kalau endorse, pastiin dulu, sebelum kita endorse, pastiin dulu Instagram kita sudah tertata dengan baik. Karena analoginya gini, kalau kita endorse influencer, itu kita mengundang orang untuk masuk. Kalau Instagram itu diibaratin jadi rumah, kita ngundang orang masuk ke rumah kita. Nah, kalau rumah kita berantakan, rumah kita banyak kotorannya, belum disapu, belum ditata rapi, orang ketika sudah masuk akan keluar lagi. Kayak, aduh rumahnya nggak nyaman gitu. Nah, jadi Instagram kita itu harus tertata rapi, terkonsep, jelas ini jualannya apa, jelas tujuannya apa, misalnya jualan baju, bajunya apa, spesifik gitu. Orang ketika masuk itu udah bisa langsung tahu. Jadi kalau mau endorse, pastiin dulu Instagram kita sudah tertata dengan baik. Nah, feedbacknya adalah ketika kita endorse setelah nanti influencernya posting, kita bisa lihat itu Kak, dari setelah influencer posting, apakah ada penambahan di followers, apakah ada penambahan di viewers kita, di story, di reels,
atau ada leads masuk di DM atau mungkin komen. Jadi semua harus kita perhatiin. Misalnya influencer postingnya hari ini gitu ya, jam 9 pagi tadi. Kita harus merhatiin selama seharian perbedaannya apa. Kayak gitu sih Kak Feni. Oke Kak Eci, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Feni dan juga Kak Eci jawabannya. Wah, sangat insightful Iya, banget nih. makasih. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada Kak Laris Lancar 5. Kak Laris Lancar 5 nih. Gimana Kak? Dipanggil siapa nih Kak Laris ya? Kak Laris, oke, Kak Laris boleh. Oke, sudah terdengar Kak untuk suaranya. Halo Kak, ini aku panggilnya siapa ya? Biar lebih akrab. Halo Kak. Iya Kak, perkenalkan saya Nita dari Malang. Dan itu nama email. Lupa ganti nama. Oke, Kanita Iya, dari Kak. Malang. Oke, Kak, boleh Iya. aku minta untuk on cam nggak nih Kak ya, supaya kita biar lebih interaktif nih dengan Kak Eci saat saya tanya jawab ini. Mohon maaf Kak, nggak bisa on cam. Suara aja Oke, ya kalau Kak. gitu nggak apa-apa. Oke, kalau gitu Oke, nggak oke. apa-apa Kak. Oke, Kak siap, Nita Kak. dari Malang, boleh silakan Iya. pertanyaannya apa nih Kak buat Kak Eci? Oke, halo Kak Yesi. Terima kasih sebelumnya untuk materinya sangat insightful kayak gitu. Izin bertanya, sebaiknya kalau kita itu buat kayak akun jualan sama pribadi itu disendirikan apa digabung gitu aja. Terus yang kedua, semisal ya kita buat akun untuk jualan tapi follower kita tuh masih dikit karena masih mulai kayak gitu. Gimana sih caranya biar kayak like, komennya, engagement-nya bagus tuh gimana? Seperti itu. Terus sama ini satu lagi ya Kak sekalian. Mumpung tanya sama expertnya. Lebih penting mana selling atau branding? Udah Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih, Wah, Kak Nita. nggak bisa on cam nih ya. Kita nggak bisa ngeliat Kak Laris nih ya. Iya. Kak, pertanyaannya lumayan banyak ya Kak. Kak Miftah boleh dibantu yang pertama tadi Oh ya. apa gitu. Yang kalau misalnya akunnya kita jualan tuh lebih baik itu disendirikan pribadi jualan khusus jualan atau boleh Oke. digabung dengan akun sosial media kita pribadi seperti itu Kak. Oke, yang pertama harus dipisah sih. Jadi kalau digabung nanti akun pribadi kita posting selfie, posting kita hangout sama teman-teman, posting anak kita campur dong sama jualan. Jadi better dipisah. Bikin akun gampang kok Kak. Jadi dipisah ya Kak Laris. Yang kedua apa Iya Kak? sih Kak udah dipraktekkan tapi maaf Kak udah dipraktekkan cuman kalau misalnya kalau dicampur sama pribadi kan ikut dapat like komennya kayak gitu loh Kak maksudnya gimana ya? Maksudnya kan ya kayak gitu Kak. Maksudnya kan kalau misalnya kalau kita pribadi kan kalau kita selfie terus nanti kita upload dagangan kan dagangan kita dapat like komen juga kayak gitu. Biasanya kalau yang jualan itu pengalaman saya itu kayak di skip gitu loh Kak. Gitu sih Kak. Oke, kalau karena apa ya Kak, branding itu kan ada banyak macam ya. Ada business branding, ada personal branding. Jadi ketika ada di Instagram pribadi kita, maka masuknya akan personal branding meskipun juga bisa masuk penjualan dari Instagram kita karena kita ownernya gitu ya. Cuman better memang dipisah. Nah, kalau misalnya Instagram bisnis atau Instagram jualannya di skip, itu berarti mungkin harus dievaluasi. Mungkin terlalu banyak posting tentang jualannya. Jadi sebenarnya tuh kita harus memposisikan diri sebagai customer juga. Ketika kita ngelihat Instagramnya yang brand yang kita mau beli, lalu dia postingannya cuma jualan aja. Perasaan kita akan, aduh bosen ya ngelihat kayak kita disodorin menu gitu, menu doang. Tapi ketika kita ngelihat Instagram bisnis, terus dia ada postingan yang lucu-lucu, postingan tips-tips, postingan yang lain, nggak cuma jualan, meskipun masih relate, itu kita akan stay. Oh, dia ada tips nih, misalnya ya, ada teman saya itu bisnisnya laundry loh ya, susah online kan, jadi cuma memanfaatkan daerah sekitar aja gitu kan. Tapi Instagram tuh rame banget karena dia nggak cuma posting promo laundryannya apa, dia posting cara membersihkan baju yang ada nodanya di Reels. Lalu dia posting juga cara mencuci pakaian yang benar. Itu ternyata viewersnya banyak banget. Padahal cuma cuci bajunya dimasukin mesin cuci, dikasih sabun,
ini disambungin ke produknya dia jualan sabun pencuci baju gitu ya. Nah, jadi ketika kita fokus ke benefit, fokus ke kelebihan yang orang bisa dapetin, itu bikin orang stay sih, Kak. Jadi kalau kita cuma jualan-jualan aja, mungkin orang akan bosen. Gitu, Kak Laris. Oh, berarti kayak soft selling gitu nggak sih, Kak, konsepnya? Betul. Gitu sih, Kak. Oh, iya. Ya, ya. Terus sama kalau misalnya followersnya dikit, Kak. biar engagement-nya tetap bagus kayak gitu. Oh, nah sekarang itu Instagram Reels itu tuh dia bisa diakses, dia bisa masuk ke explore-nya yang bukan followers kita. Jadi perbanyak Instagram Reels Kak untuk sekarang. Jadi dari postingan Reels video Kakak yang menarik itu bikin orang follow Ya. juga, viewersnya juga pasti ini jadi naik gitu sih Kak. Oh, oke. Udah, Kak, gitu aja. Terima Selamat, kasih. Kak Laris. Terima kasih Kak MC. Terima kasih Kak Yesi. Saya selalu. Oke. Terima kasih Kanita dari Malang. Semoga usaha Kanita juga semakin laris lancar juga nih ya, kayak seperti nama emailnya. Amin. Oke, makasih. Amin. Oke, terima kasih Kece atas jawaban dari tadi 3 pertanyaan pertama. Ini karena antusiasmenya tinggi banget nih Kak, ternyata di box Q&A box juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita ya Kak ya. Ya, dan juga di chat juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Nanti kan kita lanjut mungkin di sesi 2 ya Kak ya, untuk sesi tanya jawab dengan Kak Eci di materi branding and social media tips for your business. Nah, untuk sekarang nih, kita akan mau masuk ke sesi pengenalan OnStock dulu. Mungkin sedikit, untuk teman-teman mungkin tadi bertanya, OnStock sama Trofi ini apa sih, gitu kan, aplikasi apa sih? Oke, nah, untuk pengenalan dari OnStock sendiri ini, yang pastinya bukan saya akan mengenalkan, tapi ada Kak Nadia nih Kak, yang udah standby juga bersama dengan kita, yang akan mengenalkan terkait dengan OnStock dan fitur-fiturnya seperti apa aja sih. Oke, untuk Kak Nadia boleh silahkan, silahkan Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Miftah atas waktunya. Pagi Kak Eci, mohon izin juga untuk ambil alih sebentar sesinya. Mungkin kita lihat dulu kali ya video introduction dari OnStock. Sudah pada tahu belum? Salah satu kunci kesuksesan dalam usaha adalah manajemen stok barang. OnStock hadir untuk memenuhi kebutuhan bisnis kamu dengan sistem manajemen stok yang dirancang untuk UMKM. Mulai dari manajemen inventory, manajemen transaksi, manajemen operasional, hingga pembukuan semua ada di OnStock. Dengan menggunakan OnStock, seluruh transaksi yang kamu input akan tercatat dengan detail, dan stok barangmu akan terupdate secara otomatis dimanapun dan kapanpun. Selain itu, OnStock juga memungkinkan kamu untuk mengatur hak akses pegawai dan menambah akses multi gudang atau toko. Seluruh laporan keuangan bisnismu juga dapat langsung kamu akses secara instan dan mudah. Data yang tersimpan di dalam sistem OnStock terjamin keamanannya karena OnStock menggunakan cloud penyimpanan yang terupdate dan terpercaya. Kini, kamu dapat mengelola seluruh manajemen stok bisnismu hanya dengan satu sistem. Gunakan OnStock sekarang dan kelola bisnismu dengan lebih mudah. Nah, oke. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Kenalin aku Nadia. Di sini aku mau nanya buat teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, ada nggak yang pernah salah hitung stok barangnya atau mungkin dia nggak nyadar nih keuntungan di hari ini atau bulan ini tuh ada berapa? Nah, pernah ya? Oke, buat yang sering ngerasa kayak gini, pas banget buat teman-teman cobain pakai OnStock. Mungkin teman-teman penasaran apa sih OnStock itu secara garis besar. Jadi OnStock itu adalah sistem manajemen stok yang dirancang khusus untuk pelaku UMKM di Indonesia. Nah, saat ini OnStock tersedia versi web dan aplikasi yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Emang apa sih untungnya kalau misalnya kita pakai OnStock? Jadi gini, OnStock itu punya banyak manfaat. Yang pertama, kita bisa tahu keadaan stok toko kita atau gudang kita dimanapun dan kapanpun. Terus juga dengan OnStock, kita bisa mempermudah proses rekap atau perhitungan stok yang sulit. Terus juga kita bisa terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, dan kita juga bisa tahu perkembangan bisnis kita itu gimana. Dan tentunya masih banyak lagi keuntungan dan manfaat yang bisa teman-teman rasakan. Nah, dari semua manfaat tadi, OnStock punya berbagai macam fitur yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari fitur manajemen stok, seperti input stok barang, melakukan stok opnam,
custom barcode, dan pengingat produk menipis atau produk expired. Kalau misalnya produk yang teman-teman jual itu ada masa berlakunya. Nah, kemudian kita juga menyediakan fitur manajemen transaksi yang memungkinkan teman-teman untuk input setiap transaksi penjualan atau pembelian. Terus teman-teman juga bisa nih, kalau misalnya mau kirim tagihan yang belum dibayar ke pembeli secara online, itu teman-teman bisa kirim invoice atau tagih pembayaran melalui WhatsApp, menggunakan invoice yang udah dibuatkan oleh OnStock dan secara gratis. Nantinya pembeli bisa langsung membayarkan menggunakan 3 pilihan metode pembayaran, bisa pakai QRIS, bisa pakai BRI Virtual Account, atau Mandiri Virtual Account. Nah, kalau pembayaran udah dilakukan, nanti status transaksi penjualan itu akan langsung berubah secara otomatis. Nah, kemudian kita juga punya fitur manajemen usaha untuk manajemen operasional. Nah, ini OnStock menyediakan fitur untuk mencatat biaya operasional seperti misalnya toko teman-teman itu ada tagihan air atau tagihan listrik atau internet. Itu juga kita punya fitur hak akses pegawai. Nah, yang mana kalau misalnya teman-teman punya beberapa admin dan teman-teman bisa atur hak akses untuk tiap pegawai teman-teman. Misalnya ada 2 admin, admin 1 itu nggak bisa cek laporan keuangan, tapi admin 2 bisa. Atau misalnya admin 2 itu dia nggak bisa akses data pelanggan, tapi admin 1 bisa. Itu semua bisa di-setting dengan fitur ini. Terus kita juga punya fitur multi lokasi atau multi gudang, yang teman-teman mungkin skala bisnisnya udah besar dan punya beberapa toko atau gudang, fitur ini bermanfaat buat toko teman-teman. Kalau teman-teman mau pindahin stok barang antar toko atau gudang, nantinya setiap stok toko atau gudang akan langsung terupdate otomatis di OnStock-nya teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita punya fitur pembukuan. Jadi nanti di sini akan mencatatkan setiap laporan dari transaksi yang ada di toko teman-teman, ada laporan penjualan, laporan pembelian, ada laba rugi juga, ada arus kas, ada laporan barang retur, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga aku mau informasiin kalau OnStock itu menyediakan 3 jenis pilihan paket yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, kita ada pilihan paket gratis. Nah, paket ini pasti yang paling ditunggu sama teman-teman semua. Teman-teman nggak perlu khawatir soal biaya berlangganan karena paket gratis ini juga fiturnya lengkap juga. Jadi misalnya teman-teman baru mau mulai berbisnis, paket ini cocok buat teman-teman. Terus kita juga ada 2 pilihan paket berbayar, ada premium dan pro. Untuk paket ini bisa teman-teman pilih berlangganan bulanan atau maupun tahunan. Terus apa sih bedanya untuk paket berbayar sama yang gratis ini? Nah, yang membedakan itu hanya adanya limitasi transaksi untuk paket gratis, yaitu sebesar 50 juta per bulannya. Dan limit fitur akses dan download untuk di laporan usaha. Selebihnya semua fitur itu sama aja. Kemudian kalau misalnya teman-teman berlangganan paket berbayar dan udah melebihi limit lokasi dan akses karyawan, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena tinggal langsung beli add-ons aja. Yang masing-masing add-ons itu harganya cuma 15.000 untuk penambahan limit lokasi dan karyawan. Oke. Saat ini OnStock itu udah dipercaya oleh puluhan ribu pebisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memakai OnStock atau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, bisa hubungi kami melalui nomor WhatsApp ini atau bisa juga visit Instagram kami @onstockid. Oke, kalau gitu sesi introduction dari aku segitu aja. Aku kembalikan lagi sesinya ke Kak Miftah. Oke, thank you Kak Nadia untuk pengenalan dari OnStock-nya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi memulai bisnis, pasti harapannya kan bisnis akan semakin besar ya Kak Eci ya. Nanti kita juga semakin besar bisnisnya, pasti akan ada akses karyawannya untuk handle dan juga memperbantu kita menjalankan bisnis kita sehari-hari. Nah, dengan Boleh menggunakan nanya nggak sih, OnStock, Kak? boleh kalau misalkan mau nanya terkait dengan OnStock nih Kak Eci atau bagaimana? Iya, mau nanya terkait OnStock sih, karena dia. Oke, boleh, silakan. Oke, nah jadi ketika waktu itu dihubungin OnStock tuh bingung sih, ini OnStock tuh apa ya gitu ya, karena kan biasanya yang terbanyak adalah POS kan, untuk kasir, untuk penjualan. Nah ternyata ini manajemen stok, menarik banget ya. Nah jadi untuk kita nih Kak ya, apakah OnStock tuh memang harus yang stoknya banyak banget? Ini ada pertanyaan titipan juga dari teman-teman ya. Apakah yang harus yang bisa pakai OnStock tuh harus yang stoknya banyak ribuan gitu-gitu? Atau sebenarnya skala-skala kecil tuh butuh nggak sih Kak pakai OnStock? Gimana Kak?
Untuk skala kecil juga butuh sih Kak, makanya kita misalnya ada pelaku usaha yang baru mulai bisnis nih, itu bisa pakai fitur gratis dan kalau misalnya stok barangnya masih dikit pun dia juga tetap bisa pakai on stock karena di on stock itu juga nanti akan hitung nih apa dia untung apa rugi gitu. Jadi perlu dong pakai on stock. Betul, betul. Oke, oke. Dan ada yang gratis ya, Kak, ya? Kalau misalnya teman-teman bingung, gimana sih cara pakai on stock? Ada yang gratis dulu kan ya, untuk kita coba? Iya betul, ada yang gratis jadi bisa Oke. dicoba-coba dulu deh. Oke. Terima kasih, Kak Nadia. Makasih Kak Eci. Oke, thank you Kak Nadia juga Kak Eci nih untuk pertanyaan terkait dengan on stock. Nah, tadi kan udah kesebut nih sama Kak Eci, kebanyakan sekarang ini terkait dengan manajemen atau sistem POS. Nah, kalau untuk POS kita ada trofi, Kak. Jadi untuk teman-teman juga yang kepo nih, trofi ini apa? Memang di introduction tidak ada nih, tapi kalau misalkan teman-teman mau cari tahu dulu terkait dengan trofi, bisa langsung aja cek di Instagram kita @trofiapp.id kayak gitu. Oke, thank you Kak Nadia sekali lagi untuk pengenalan on stocknya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mau coba-coba nih, mungkin karena sekarang masih manual, mungkin ya untuk manajemen stoknya, untuk lebih memudahkan anti stock nyelip, bisa coba dulu nih fitur gratis dari on stock. Dan ini udah ada di web dan juga untuk mobile store tersedia di App Store dan juga Play Store ya, karena dia pastinya. Oke, thank you Kak Nadia sekali lagi dan juga Kak Eci nih, aku ngelihat antusiasme dari teman-teman yang nanya ini kan wow banyak banget ya Kak ya. Aku akan coba dulu untuk beralih ke chat question box yang udah masuk ke kita. Ini ada Kak Detia Mutiara nih Kak Eci, aku bacain ya Kak pertanyaannya. Untuk Kak Detia dari Nganjuk, nah Kak Eci izin tanya, kalau untuk mengenalkan produk baru kita awal-awal melalui giveaway, itu efektif nggak ya Kak? Oke. Jadi untuk kenalin produk itu ada banyak cara. Giveaway itu salah satunya sih, Kak. Cuman memang nggak bisa terus-terusan karena kalau giveaway nanti orang-orang akan terbiasa untuk nungguin nih. Oh, jadi ini brandnya Kaichi nih mau launching nih. Ada giveaway, udah tunggu aja lah dapat hadiahnya kayak gitu sih, Kak. Jadi giveaway itu boleh dan itu powerful juga, tapi harus dilakukan berkala. Nggak yang harus misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, nggak. Lakukan aja random gitu loh, random timing gitu sih, Kak. Oke, karena takutnya jadi cuma ngincar giveaway-nya doang ya Kak ya, Ici ya? Betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, kalau gitu such an insightful answer. Thank you Kak Eci dan juga thank you juga Kak Detia atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ini ada dari Kak Dea Ayu Saputri. Halo Kak, izin tanya. Tips menaikkan view postingan Reels gimana ya? Apakah lagu yang digunakan, warna dan kualitas kamera mempengaruhi hal tersebut? Ini lebih spesifik ke cara menaikkan engagement di Reels nih Kak Eci. Oke. Jadi kalau Reels, perbedaan antara video Instagram Reels dan TikTok itu terlihat banget, Kak. Kalau di Instagram Reels, Instagram tuh masih mereka tuh masih minta postingan kita, video atau foto tuh harus yang bagus resolusinya. Jadi memang jangan posting video yang blur, video yang ya pokoknya video yang kurang jelas gitu ya, atau misalnya editannya terlalu gelap dan lain-lain. Jadi pastiin videonya tuh terlihat jelas, nggak perlu pakai filter macem-macem supaya clear gitu ya Kak ya pesan yang disampaikan. Lalu audio yang memang lagi ngetren, audio yang lagi trending, audio yang lagi viral itu juga menambah viewers masuk Kak. Jadi jangan takut untuk pakai audio yang lagi ngetren. Misalnya kayak aduh yang lagi ngetren audionya dangdut nih, nggak cocok dong ya sama brandingku gitu ya. Nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak ada audio yang nggak cocok. Tergantung dari konsep dari konten kita aja gitu. Jadi makin kita pakai audio yang trending, viewers akan makin cepat masuk gitu Kak. Oke, thank you Kak Ica atas jawabannya. Itu tadi terkait dengan pertanyaan mengenai Reels ya kayak. Mungkin aku satu lagi nih bacain dari chat. Aku randomly picking dan di sini aku lihat ada satu pertanyaan yang menarik nih Kak. Sebentar. Jadi dari Kak Rahayu Pratiwi ya dari Blitar. Bagaimana cara menentukan branding logo dan tagline yang tepat Kak untuk produk kita supaya menarik customer? Oke, kalau konsep logo dan tagline ya, kalau logo Betul. itu benar-benar personal preference sih Kak. Maksudnya nggak ada logo yang menurut saya ya, nggak ada logo yang jelek atau logo yang ini lebih bagus dari yang ini. Itu tergantung kesukaan kita business owner-nya aja atau brand owner-nya aja. Cuman pastiin logo itu memang kita nggak asal bikin, nggak cepet-cepet, yang penting ada logo. Jadi misalnya biasanya logo itu kan kalau misalnya brandnya adalah Fashionistas, logonya apa nih? Paling gampang F gitu misalnya ya. Atau misalnya brandnya Yori Eatery,
Nah, Yori Eatery logonya bukan Y, tapi logonya itu bentuknya, coba aku share ya, biar kebayang gitu. Bentar. Jadi kalau Yori Eatery itu logonya, ini nih. Bentar. Dia itu, wait, udah muncul belum Kak ya? Aduh, error. Belum Kak. Wait ya, aku stop sharing dulu. Biar lebih gampang. Nah, jadi kalau Yori Eatery itu udah hilang ya sekarang ya, slide-nya ya. Slide-nya udah ada belum Kak? Belum muncul Kak di aku. Oke, wait. Tadi udah muncul kayaknya sinyalnya. Wait. Oke, nih coverku tadi sih udah muncul ya. Oke, ini processing. Udah muncul Kak. Nah, Aman. jadi kalau kita ngomongin logo nih ya, itu based on kesukaan kita aja. Misalnya Yori Eatery. Yori Eatery logonya adalah 3 tangkai daun gitu ya. Ada tangkainya, ada daunnya. Karena melambangkan Yori Eatery ini plant based. Dan dari situ juga bisa tergambar bahwa ini kita tuh gluten free gitu. Terus kenapa kok tanaman? Karena kita mau mengusung ini tuh kita environmentally friendly gitu. Jadi logo itu sebenarnya harus ada filosofisnya meskipun nggak yang berat-berat. Yang penting cocok sama karakter. Nah kalau fashionistas itu otomatis itu ada logo F, ada logo S. Terus ada huruf maksudnya ya, logonya ada huruf F dan S, lalu di tengah-tengahnya kalau notice ya, itu ada bentuk shape hatinya. Karena pengennya adalah fashionistas ini kita buat dikonsepin dari hati, harapannya bisa menyentuh hati dari audiens atau followers atau customer fashionistas. Lalu kalau yang lain, Fuzz itu sebenarnya dia nggak punya logo tertentu, karena dari segi penamaan udah singkat Fuzz. Tapi kalau teman-teman lihat ya, di huruf U-nya, itu bentuknya adalah magnet. Karena harapannya Fuzz bisa menjadi semacam magnet yang menarik kesuksesan atau keberhasilan untuk teman-teman gitu, usaha teman-teman dan lain-lainnya gitu sih Kak. Jadi kalau kita bikin logo, tentuin aja karakternya apa, tujuan dari brandnya apa, tujuan bisnisnya apa, bisa tuh nanti tergambarkan di situ. Kalau tagline sama sih, tagline-nya fashionistas itu go with the timeless fashion. Kuncinya adalah timeless. Kalau Yori, love yourself, eat healthy food. Jadi healthy kuncinya. Kayak gitu sih, Kak Miftah. Oke, menarik banget dan thank you banget nih Kak Eci ya, juga sudah tadi memaparkan juga sekaligus juga contoh yang dari brand-brand yang memang di-handle dan juga dimiliki oleh Kak Eci ya. Jadi kira-kira insight-nya seperti itu teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak, aku bacain lagi satu sebelum nanti kita ke sesi pertanyaan dari teman-teman yang akan langsung bertanya ya melalui resen. Di sini ada lebih ke Kanadia nih mungkin pertanyaannya ya. Dari Warung Virtual SS. Halo Kak, izin bertanya, fitur pembukuan masuk nggak ya dalam on-stock yang gratis? Nah, itu pertanyaan untuk Kanadia nih. Iya benar, yang fitur pembukuan juga masuk ke dalam paket gratis. Tapi kalau misalnya warung virtual itu kayaknya lebih ke F&B ya. Kalau F&B mungkin bisa coba ke Trofi juga sih Kak. Jadi untuk Trofi juga kita kebetulan gratis, jadi bisa dicoba-coba dulu. Menarik nih ya, ada gratis-gratisnya nih. Iya. Jadi kalau misalkan on stock ini untuk teman-teman secara generally yang bisnis gitu ya kayak untuk monitoring stok, tapi kalau misalkan F&B lebih khususnya bisa coba Trofi gitu ya karena dia ya. Oke. Masih mute Kak. Betul. Oke, seperti itu. Nah ini teman-teman nih kita akan coba untuk mau interaktif lagi nih dengan teman-teman yang mau bertanya. Untuk teman-teman yang mau bertanya ini nanti bisa raise hand, ya bisa raise hand untuk bisa nanya langsung nanti ke Kak Eci. Dan aku ingetin lagi nih bahwa nanti setelah sesi tanya jawab ini ada sesi door prize loh. Jadi teman-teman jangan buru-buru jangan buru-buru keluar dulu dari room meeting ini karena sayang banget ya Kak. Dan tadi udah materinya dapet. Siapa tahu teman-teman beruntung di hari ini di Rabu ini kan udah dapat materi-materi menarik terkait dengan branding and social media tips. Plus beruntung juga lagi dapat satu buah tablet untuk menyokong bisnisnya ya nggak sih Kak Eci? Betul, ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu nih ya. Oke. Boleh teman-teman mungkin yang ingin bertanya langsung nih ke Kak Eci boleh silakan raise hand dulu. Nih kita buka lagi untuk mungkin 2 dulu deh ya. Kita coba buka untuk 2 dulu nih. Pertanyaannya apa? Boleh disampaikan nanti jika memang sudah. Berarti pertanyaannya apa dari Kak Eci akan dibantu jawab.
Oke, kalau misalkan di aku di sini ada Ikeiko Zen. Nah, Kak Ikeiko. Boleh on cam dan juga on mic Kak mungkin? Halo Kak Ikeiko. Oke, not responding nih kayaknya Kak Ikeiko. Kita skip dulu ya. Berarti kita akan lanjut dulu nih ke jual baju wanita attire nih. Kak, aku panggilnya siapa ya? Boleh coba on mic dulu nggak nih biar bisa sapa? Halo Kak, jual baju wanita attire nih. Aku panggilnya siapa nih Kak? Biar enak. Siapa namanya Kak? Kak Rasti. Oke, Kak Arasti. Pertanyaan apa nih Kak kalau boleh tahu? Pertanyaannya mau nanya ya Kak, kalau misalkan meningkatkan engagement itu gimana sih caranya selain dari kayak postingan atau story? Terus pertanyaan kedua, gimana cara memperluas jangkauan postingan tanpa iklan, itu bisa nggak ya Kak? Oke, Thank you. sama. Jadi tadi fitur-fitur Instagramnya yang sudah saya masukin di slide, itu tuh selain feed dan story, itu ada yang lain lagi Kak, Reels dan Live. Jadi mungkin kalau Kakak jual baju wanita attire, udah handle feed-nya, udah handle kontennya, itu juga bisa dicoba untuk rutin posting Reels dan juga rutin Live. Mungkin kalau udah dilakukan juga, tapi belum dapat hasil yang sesuai atau hasilnya belum maksimal, mungkin bisa dievaluasi Kak, live-nya selama ini topiknya apa. Kalau misalnya ini topiknya selalu bahas tentang produk, selalu bahas tentang fashion, mungkin bisa diubah topik lain yang menarik atau lagi relevan. Kalau Reels-nya juga udah sering tapi hasilnya belum maksimal, mungkin juga bisa diubah. Biasanya Reels-nya tentang produk, mungkin bisa diubah yang lain, gitu sih Kak. Kalau meluaskan jangkauan tanpa iklan itu possible banget karena Fashionistas dan Yori pun juga jarang banget nih iklan Kak. Jadi kita memang apa ya, kalau bisa dibilang kayak si paling organik gitu ya kalau kata-kata gaul sekarang ya. Jadi iklan tuh kita pakai, tapi sebulan itu nggak banyak Kak. Jadi kita memanfaatkan konten organik aja gitu sih Kak. Attire. Oke Kak, Arasti gitu tadi ya untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ya, nih. Kak Rasti. Thank you juga Kak Eci untuk jawabannya. Udah cukup menjawab ya, semoga ya. Udah, thank you ya Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya di sini yang ada Resen dari Pawon Urip. Nah, coba nih, ini juga aku lihat udah on cam ya. Oke. Oke, boleh on mic. Oke, kira-kira pertanyaannya apa nih? Aku sapanya siapa ya biar lebih nyaman dan juga akrab. Halo, siang Kak. Halo, siang. Ya, Kak Eci, mohon Halo. izin bertanya ya Kak. Silahkan Mbak. Iya. Saya Tina. Saya itu dari penjelasannya Kak Eci tadi itu, menurut saya banyak banget dan lengkap, mudah saya ngerti. Cuman melakukannya Kak, yang saya kayak kesulitan gitu loh Kak. Apalagi kan kalau saya lihat Kak Eci kan memang yang banyak kegiatan gitu ya, bekerja terus punya banyak usaha, tapi kok bisa mengatasi gitu loh Kak. Sedangkan saya nyoba sendiri itu nggak bisa Kak Eci. Bagaimana ya Kak Oke. Eci ya? Iya. Oke Mbak Tina. Iya. Saya jawab ya Kak Mita ya. Oke, boleh silakan Kak Eci. Oke. Kalau di handle sendiri ya Mbak ya, kalau misalnya saya bilang ya, iya Instagram saya semua saya yang handle, itu bohong banget sih Mbak Tina. Jadi Instagram brand Yori, terus Fashionistas, Fast, itu sudah ada tim yang handle. Tim yang handle pun juga posting, terus bikin konten, itu ada masing-masing. Jadi kalau Kak Tina bilang nggak bisa ngurusin sendiri, paham banget gitu. Tapi kalau misalnya kita masih satu nih brandnya ya, karena dulu kayak Fashionistas, Yori pun juga saya sempat handle sendiri. Yori itu tahun lalu 2021 ketika dia baru muncul, itu saya mikir banget Mbak Tina, kalau misalnya hire orang nih buat bikin konten, buat posting Instagram, ini pendapatannya Yori belum stabil tahun lalu. Jadi 6 bulan, 6 bulan awal tuh masih saya yang handle Mbak Tina. Jadi di samping saya
kesibukan yang lain, itu saya punya jadwal. Kalau posting Yori jam berapa nih? Harus terposting tiap hari, udah ada deadline-nya. Nah, jadi kalau brandnya masih satu nih ya, Mbak Tina. Mbak, ini Pawon Urip brandnya Mbak Tina kan ya? Nah, itu bisa dimulai dengan coba di-plan dulu, Mbak Tina. Konsepnya Pawon Urip ini mau kayak gimana? Lalu Instagramnya mau dibawa ke arah mana? Nanti dari situ akan bisa dengan mudah untuk planning kontennya. Oh, mau bikin konten apa? Karena feed-nya itu nggak harus tiap hari, Mbak Tina. Posting feed tuh nggak harus tiap hari. Seminggu 3 kali, seminggu 2 kali itu udah cukup. Cuman story aja nih yang harus kita handle setiap hari. Nah, di story posting apa ya setiap hari? Macam-macam. Produknya Mbak Tina, posting-posting kata-kata motivasi, posting-posting video, gitu-gitu sih Mbak Tina. Jadi paling mudah dimulai dengan planning dulu sih. Nanti setelah itu mengikuti, kayak misalnya udah kebentuk nih jadwalnya, udah ada jadwalnya jam berapa posting. Nah itu nanti tinggal Mbak Tinanya yang konsisten untuk, oh jam 1 nih waktunya posting, oke posting, terus ditinggal masak lagi atau produksi lagi. Terus misalnya jam 3, oh jam 3 posting lagi, jadi kalau di awal-awal ada kayak ketelatan, jam 1 posting 1/4, nggak apa-apa. Tapi lama-lama bisa konsisten nantinya. Itu sih Mbak Tina. Semangat, pasti bisa. Oke, thank you Keci dan juga semangat nih ya buat Mbak Tina nih, dan semoga jawaban dari Mbak Kak Eci tadi itu bisa sedikit menjawab ya keresahan dari Kak Tina ini ya. Oke, ini juga jadi sedikit menjawab dari tadi ada yang tanya Kak, aku lihat di chat terkait dengan bagaimana mulai bisnis untuk pemula. Nah, jadi memang bisa kita tentukan dulu ya Kak ya, terkait dengan jadwal-jadwalnya, manage juga dibandingkan dengan kesibukan kita yang lainnya. Konsepnya benar banget. Jadi semoga menjawab juga ya. Nah, ini kita boleh ya Kak ya, satu lagi pertanyaan terakhir nih ya. Habis ini sebelum door kita prize masuk ya? ke sesi iya, habis ini door prize soalnya Kak. Jadi habis satu pertanyaan ini kita akan langsung mulai door prize. Jadi teman-teman tadi yang udah bertanya dan juga yang masih standby di sini bisa standby lebih lama lagi karena setelah ini sesi door prize ya. Untuk Kak Aurelia James. Nah, boleh nih kira-kira bertanya apa Kak? Boleh silakan on mic dan juga on cam. Kak Aurelia ada? Halo? Maaf Kak, salah pencet Kak. Ya. Oh, salah pencet. Oke, kalau kayak gitu yang masih standby di sini ada Kak Ikeiko. Nah, Kak Ikeiko Zen ini sekarang sudah bisa tersambung. Halo, Kak Ikeiko Zen. Oke, sepertinya tidak tersambung ya, kayak masih mute juga nih. Bisa dipastikan sudah unmute? Apa? Punya Ewan. Oke, kalau gitu dari Kak Ikeko ini sebenarnya tidak tersambung, dan untuk teman-teman kalau misalkan masih ingin bertanya, oke, kalau gitu kayaknya udah nggak sabar sih nih Kak ya, kayaknya udah mau sesi door prize. Ayo mana nih door prize-nya? Ayo dong buruan diputar ya. Oke, teman-teman di sini masih standby, ada 102 nih Kak ya total yang ada di webinar on top upgrade your mindset, grow your businesses. Dengan topik kita di kesempatan kedua ini itu adalah branding and social media tips for your business. Oke, kita akan persiapan dulu nih. Boleh Kak Akhir mungkin ditampilkan nih spinning wheel-nya yang sudah memuat nama-nama dari teman-teman peserta. Wow, ini Nama deg-degan saya banget ada ya. nih Kak ya. Nama saya muncul nanti. Oke, spinning wheel-nya Waduh, sudah banyak banget terpampang nih ya. Banyak banget. Sampai nggak kebaca Kak namanya Kak ya, saking banyak. Jadi kita juga sih no setting, kita juga nggak tahu ini nanti namanya Ini keberuntungan ya, nama siapa. beneran keberuntungan ya ini Bener-bener ya. laki banget nih Kak ya. Oke, aku siap record. Oke, gitu teman-teman udah siap ya. Semoga untuk yang terpilih masih standby nih di room meeting ini supaya teman-teman bisa membawa pulang satu unit door prize kita, yaitu satu buah tablet untuk mendukung bisnis teman-teman sekarang. Oke, kalau gitu bisa kita spin wheel-nya dari 3, 2, 1. Tadi deg-degan ya. Jadi ikut deg-degan juga nih saya Kak. Saya dapat tablet loh Kak, saya kan juga mau ya dapat tablet. L, wow, singkat sekali L namanya. siapa ya L? Kak L, boleh coba raise hand? Namanya singkat banget ya, L. L siapa nih? Kita juga bertanya-tanya. Rumi, L siapa nih ya? L siapa Kak L, ya? halo. Kalau ada Kak L di sini boleh raise hand. Kalau nggak ada, putar lagi ya kita ya. Kita countdown ya. 3, 2, Kak Ike Kozen ini Kak L?
Bukan kayaknya ya. Oke, kayaknya bukan deh kalau gitu. Wah, Wah, kemarin kita putar langsung lagi dapat. dong. Kemarin kita langsung dapat nih, Kak. Berarti sekarang putar lagi ya. Oke, Oke, boleh oke. di-remove dulu. Deg-degan nambah dong jadinya ya. Oke. Oke, deg-degan kan? Iya nih sama ya. Kalau gitu kita putar lagi nih untuk memutar namanya teman-teman yang beruntung di sesi ontok kali ini. Boleh diputar lagi di 3, 2, 1. Deg-degan banget. Aduh, nggak kebaca ya. Wah, Atika Kak Hermani. Atika Hermani. Kak Ada Atika nggak ya? Hermani, Kalau boleh nggak ada diputar lagi reset. ya. Oh ada, aku Kak. Weh, ini valid ya Kak, namanya sama, yang di chat juga nomornya sama. Kak Atika Hermani. Wah, congrats nih Kak Atika menjadi salah satu teman yang beruntung di sesi Otok September ini mendapatkan 1 unit door prize, persembahan onstok dan juga trofi, yaitu 1 buah tablet untuk mendukung bisnisnya Kak Atika. Wah, Kak Atika tuh langsung, oh aku Kak gitu. Langsung ya, biar nggak diputar lagi, Kak. Iya, biar nggak disangka hangus ya Kak ya. Bener. Ini Oke. semua suportif ya. Semua ngucapin selamat. Mantap banget ya untuk. Wah, luar biasa banget. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, nanti bisa ikutin terus nih dari dengan follow @onstock.id untuk tahu nih Kak jadwal next onstoknya kita akan ada di kapan, dan boleh join lagi nanti, siapa tahu Dapat karena tablet ya. keberuntungan teman-teman di sesi selanjutnya. Bener banget Kak, karena kita masih ada stok nih untuk door prize tablet yang bisa dimenangkan oleh teman-teman di sesi ontok nanti yang selanjutnya. Kayak gitu. Oke, Kak Eci, aku juga mau infokan bahwa sesi door prize tadi itu sekaligus menutup dari rangkaian webinar kita di sesi 2 ini bersama dengan Kak Eci dengan topik branding and social media tips for your business. Aku mau ucapkan terima kasih nih buat Kak Eci atas waktunya dan juga tips-tips dan juga sharingannya tadi. Wah, semuanya menarik banget, insightful. Semoga nggak cuma aku doang nih yang merasa begini, tapi teman-teman yang udah join juga di sini cukup terbantu dan juga udah dapat nih ya kira-kira apa sih next step yang bisa aku ambil untuk memulai branding di sosial media bisnis aku. Thank you Kak Eci. Mungkin dari Kak Eci ada closing statement, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Kak? Oke, jadi kalau untuk teman-teman, memang sih kalau bisa dibilang ya Kak ya, tadi Kak Pawon Urip juga udah sampaikan, banyak banget yang disampaikan hari ini Kak. Cuman kalau untuk ngelakuin kadang-kadang kayak, aduh banyak banget, duh males deh yang disampaikan Kak Eci kebanyakan misalnya gitu. Tapi percaya aja sih Kak, ketika kita itu ribet-ribet di awal untuk membangun branding yang tepat, nantinya ketika penjualan kita melesat, lalu brand kita bisa jadi sustain, itu kita akan sangat bersyukur kalau kita di awal itu ribet gitu Kak. Di awal kita udah nyiapin dengan jelas, nyiapin dengan dengan semua keruwetannya, karena itu worth the wait dan worth the fight gitu sih Kak. Jadi emang harus semangat. Kalaupun ada nggak mood, ada malas-malas, ada capek, nggak apa-apa, wajar. Saya pun juga gitu. Tapi harus semangat lagi di depannya. Gitu sih Kak. Semoga semuanya berhasil dan bisa diberi kelancaran di bisnisnya masing-masing. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Kak Eci. Wah, sampai di akhir sesi aja Kak Eci masih ngasih insight yang luar biasa banget. Oke, Kak Eci, sekali lagi terima kasih nih Kak Eci atas waktu dan juga insight serta pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya dan juga respon nih ya, dan juga teman-teman yang udah beruntung tadi mendapatkan hadiah dari quiz dan juga door prize. Nah, untuk selanjutnya boleh kita sesi dokumentasi dulu nih Kak ya. Untuk teman-teman yang masih bergabung, boleh kami minta untuk on cam supaya kita bisa mengabadikan nih momen kita bersama dengan Kak Eci di On Talk 2 ini. Boleh, boleh. Oke. Oke, semuanya sudah boleh tak minta untuk on cam. Kita akan mengabadikan sesi kita ini bersama dengan Kak Eci di Upgrade Your Mindset, Grow Your Business dengan topik Branding and Social Media Tips for Your Businesses. Oke, ini aku lihat beberapa udah on cam juga ya. Oke, kalau gitu boleh teman rekan dari Onstock yang bisa mendokumentasikan ya berdasarkan dengan aba-aba saya. Kita akan mulai dulu nih untuk jepretan pertama ya Kak ya. Oke teman-teman semuanya lihat kamera and smile. 3, 2, 1. Iya, kita mulai lagi jepretan kedua, boleh ganti gaya teman-teman senyamannya. Dengan aba-aba saya di 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin ya Kak Eci ya.
Jadi kalau misalkan mau di grade nih enak nih yang mulai O3 ya di Instagram teman-teman buat branding juga. Siapa tahu nanti dapat giveaway dari Kak Eci ya kan, belum beruntung. Oh benar di juga. dapat dari Kak Eci. Betul, jangan lupa insight-insightnya. Oke, yang dokumentasi ketiga teman-teman boleh ganti gaya sebebasnya, senyamannya di 3, 2, 1. Oke, kalau gitu teman-teman dan juga Kak Eci pastinya terima kasih banget atas keikutsertaannya di On Talk Upgrade Your Mindset Grow Your Business 2 dengan topik branding and social media tips for your businesses bersama Kak Yesi Natasha Maretti atau akrab disapa dengan Kak Eci. Kak Eci, thank you banget Kak, juga udah mau join dan juga share-share ke teman-teman semua. Semoga teman-teman juga yang masih belum beruntung atau masih ingin terus catch up, mengembangkan dirinya dan juga upgrade mindset nanti pastinya bisa join juga nanti di sesi on top yang selanjutnya selama bulan September ini, dan senantiasa untuk bisa di catch up juga dengan follow di Instagram kita di @onstockid. Saya selaku MC undur suara dan untuk teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Sekian, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Oke, thank you teman-teman, thank you Kak Eci. Thank you Kak Miftah, Kak Onstock, Nak Nadia, Stella, Clara.